Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Pak Andi, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Pak Andi? Selamat datang di acara. Halo? Halo, iya Ibu. Ya, Kedengar? selamat malam Pak Andi Haidir. Iya. Ya. Iya Ibu. Ya, selamat datang di acara ICEP Conference Talks on Life Solution Pak Andi. Iya Ibu. Kita sebagai di komunitas ICEP ini kan ada acara rutin Icon Talks ini, dan terima kasih sekali Bapak bisa hadir pada malam ini sebagai narasumber. Iya Bu. Ya, suatu kebahagiaan sendiri kita bisa mendengar Pak Andi Haidir nih malam ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam ini di acara rutin kita Icon siap Senin dan Rabu kita selalu adakan acara ini, dan pada malam hari ini kita bersama dengan Pak Dr. Andi Haidir. Lengkapnya saya akan coba baca kurikulum vitae beliau sebelum beliau menyampaikan materinya pada malam hari ini. Pak Andi Haidir pendidikan itu S1 di Universitas Padjadjaran. Ini apoteker ya Pak ya? Sarjana apoteker ya, background di S1-nya. Kemudian S2, Master Degree-nya MM, MBA, Master of Science. Kemudian tingkat doktornya PhD. Ini di negara mana ini Pak? University of Sedona. Itu di Arizona, Bu. Oh, Arizona ya, di Arizona. Jadi udah PhD ya, Pak Andi Haidir. Kemudian pengalaman beliau adalah saat ini adalah sebagai public speaker, trainer, coach, consultant, expert, and mentor. Ya, di beberapa bidang. Jadi provide training, coaching, consulting, and mentoring program to client, customer, both individual, personal, and organization. Kemudian di people and organization development practitioner, ya. Kemudian yang ini juga pernah di beberapa sebelumnya itu adalah beliau di beberapa perusahaan farmasi, ya. Kemudian ada beberapa bidang ya Pak selain farmasi ya Pak. Iya. Cukup banyak juga ini pengalamannya Pak Andi. Jadi garis besarnya pada saat ini Pak Andi adalah sebagai public speaker, trainer, coach, consultant, expert, and mentor. Yang belum apa ya Pak Andi? Belum, ini baru pertama sharing di chat. Baik. Ke skills-nya yang Pak Andi punya itu adalah digital business and entrepreneurship, online education and digital learning technology, people, talent, and organization development, coaching, counseling, mentoring, consulting, dan public speaking dan presentation skills. Cukup luas sekali pendidikan dan pengalaman Pak Andi seperti itu. Bisa diceritakan Pak saat ini yang paling aktivitas yang saat ini yang paling banyak apa Pak, di bidang apa Pak? Mas, ya. Simatupang siang malam tunggu panggilan. Oh. Jangan terlalu serius begitu. Oh, kan bincang santai Bu. Tapi yang paling ini apa Pak sekarang? Yang paling mungkin yang porsinya paling besar di bidang apa Pak? Saya consulting dengan ini Bu, sedang mengembangkan digital learning technology tadi Bu. Jadi saya sedang mengembangkan beberapa, ada beberapa istilahnya digital learning base, jadi semacam Udemy, tapi saya coba develop sendiri dengan tim gitu.
Oh, Ya. oke. Salah satunya di materi saya sampaikan adalah sedang membuat satu website namanya pelatihanprakerjagratis.org, Bu. Yeah. Itu kita persembahkan untuk ya Indonesia, untuk bangsa Indonesia, untuk NARI, di mana setiap orang nanti bisa bergabung dan secara gratis online, tapi juga berkualitas bisa belajar, khususnya mungkin teman-teman yang kehilangan pekerjaan karena PHK dalam masa pandemi corona ini, dan mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang juga sedang mencari kerja mungkin, Bu, atau juga ini yang meningkatkan karirnya, karena di sana kan cakupannya cukup luas. Mungkin kalau teman-teman ada yang berkenan boleh, nanti di materinya ada, Bu, di kalau nggak salah slide kedua terakhir di yang PDF itu. Ada alamatnya, Ibu ya. Iya, saya baca sepintas sudah, nanti Pak Andi akan sampaikan ya. Iya. Baik, iya. Pak Andi, untuk menyingkat waktu, silakan Pak Andi untuk bisa menyampaikan materinya. Iya, baik. Kalau yang dari saya bisa ditampilkan nggak, Bu, tadi? Dari yang pagi ini? Nggak bisa, Ibu ya? Oke, saya tuh host, tapi adminnya ada di belakang. Oh gitu, Ibu. Atau mungkin saya cerita bisa, aja, atau gimana enaknya? Pak Andi bisa share screen nggak? Kebetulan saya ini belum siapkan, Bu. Saya pikir dari Ibu, karena biasanya ada dari host kalau ini. Iya, sebentar, ini laptop saya soalnya bermasalah, Pak. Nggak apa-apa. Saya udah kasih ke admin sebentar. Iya, Bu. Admin bisa bantu share screen? Maaf, laptop saya ini bermasalah. Oh iya, kadang-kadang gitu, Bu. Tidak terduga. Tiba-tiba mati. Maaf, tadi udah saya kasih ke admin. Iya, coba. Kita tunggu sebentar ya. Admin. Oke, sambil cerita dulu enggak apa-apa, Pak? Sambil nunggu admin, ya. Iya, baik. Mohon maaf, ini laptop saya bermasalah kebetulan. Nggak apa-apa, Ibu. Mungkin kita namanya juga bincang-bincang santai ya, Bapak dan Ibu ya, Bu Endri ya. Jadi saya ingin sharing suatu hal yang kelihatannya sederhana, bisa jadi buat sementara orang, Bapak dan Ibu, tapi sebenarnya bisa jadi suatu hal yang penting sebenarnya, yaitu sesuai dengan judulnya adalah transformasi diri menjadi pribadi yang efektif, unggul, dan mulia. Jadi ada berapa kata kunci. Yang pertama adalah transformasi diri. Jadi transformasi diri ini kalau boleh diambil secara sederhana adalah bagaimana kita dengan kondisi yang sekarang, tapi kita bisa merubah. Salah satu yang dirubah tentunya adalah dimulai dari pikiran kita, dari pikiran kita. Nah, kata kunci yang berikutnya adalah kata efektif. Jadi efektif ini berkaitan dengan, kalau misalnya secara umum definisi menurut kamus bisa aja adalah bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan, ya. Jadi pribadi yang efektif sebenarnya adalah seseorang yang dia tentunya harus punya satu tujuan, Bapak dan Ibu ya. Nah, yang kata kunci berikutnya adalah kata unggul. Jadi unggul. Di sini unggul berarti di atas rata-rata. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah ini kalau seorang siswa belajar ya, dia mungkin rata-rata kelasnya 8. Unggul itu berarti harus di atas 8. Ya, jadi nah biasanya seorang pribadi yang unggul dia memiliki metode, entah dalam mengelola kebiasaannya, dalam pola kerjanya, pola bisnis dan sebagainya. Dia punya metode cara yang lebih baik dibanding dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah mulia. Mulia di sini adalah sesuatu yang membedakan seseorang dengan yang lain. Jadi bisa saja secara fisik orang sama, ya, sama-sama perempuan, sama-sama praktisi EFT, sama-sama mungkin seperti Bu Endah, dokter ya, atau mungkin seperti konsultan juga mungkin Bapak Dr. Edi Iskandar dan sebagainya. Itu bisa aja sama secara profesi, mungkin secara jenis kelamin, secara jabatan, tapi ada yang membedakan. Ini yang nanti kita akan bahas di sesi sharing bincang-bincang santai ini, gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu ada yang mau tanya, langsung aja ya, nggak apa-apa ya, daripada nanti ditunda, lupa ya, nggak apa-apa. Nanti dibantu mungkin Bu Endah atau admin ya. Mungkin admin sudah bisa ini? Ya. Admin bisa share bahannya Pak Andi? Saat ini nggak ya? Bisa ditampilkan nggak ya barangkali ya? Jadi supaya Bapak Ibu yang lain bisa ini barangkali, bisa melihat gitu. Halo. Oke, saya lanjutkan dulu aja ya.
Nanti kalau bisa langsung barangkali ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah ada yang dengar nggak buku yang ditulis oleh Dr. Stephen R. Covey tentang 7 kebiasaan pribadi orang-orang yang sangat efektif, yang dalam bahasa Inggrisnya 7 Habits of Highly Effective People. Mungkin ada yang pernah membaca ya, itu terbit sekitar sebenarnya di akhir tahun 80-an, tapi sampai sekarang masih mencetak bestseller ya di dunia ya. Dr. Stephen R. Covey sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sekarang diteruskan oleh anaknya, Sean Covey. Tapi bukunya, saya Bapak dan Ibu kalau mau baca buku pengembangan diri, self-development atau self-improvement, salah satu yang direkomendasikan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia adalah buku 7 Habits tersebut, Bapak dan Ibu. Saya sempat baca ya selama beberapa kali dan sempat juga ikut latihannya dari waktu itu Dr. Stephen R. Covey masih hidup ya, sekitar 10-12 tahun yang lalu ya. Jadi di Indonesia dikelola sebenarnya apa istilahnya yang punya license-nya adalah Dunamis ya, Dunamis Consulting ya. Jadi ada yang untuk pribadi, untuk belajar berbagai macam hal, dan penekanannya adalah bagaimana kita sebagai pribadi menjadi pribadi yang efektif. Makanya 7 Highly of Effective People. Nah, ketika saya coba mempelajari, ternyata ada 7 ya, ada 7 dan ternyata 7 itu sebenarnya agak susah dihafal, Bapak dan Ibu ya. Agak susah dihafal ya. Jadi dari mulai proaktif, begin with in mind dan sebagainya sampai dengan terakhir mengasah gergaji. Ya, seiring berjalan waktu, kebetulan saya pada situ bergabung sebuah grup perusahaan di Jakarta ya di bidang farmasi ya, tidak hanya farmasi sih, tapi juga ke rumah sakit, ke produk-produk kesehatan, food supplement dan sebagainya. Dan pada situ kebetulan saya dipercaya untuk mengembangkan modul-modul satu materi yang menyederhanakan apa yang sudah ditulis. Nah, terima kasih ya. Mantap ya, udah gambarnya udah keluar ya. Oke, langsung aja ke materi. Ya, jadi ini kebetulan pernah ikut ya, Bapak Dr. Edi Iskandar. Dan beberapa yang materi yang mungkin saya pernah ikuti, Bapak dan Ibu, sertifikasi termasuk di materi NLP ya. Jadi ya bisa sambil dilihat aja ya. Ya ada American NLP juga, ada dari NFNLP, ada IBH juga ya. Nah ini yang dari Dr. Stephen R. Covey, ya 7 Habits of Highly Effective People. Boleh lanjut, Bapak? Ya, lanjut aja. Nah, ya, oke. Di sini dulu, Bapak boleh naik dulu dikit, nggak apa-apa ya, sepintas. Jadi, seperti biasa, naik dikit, Bapak. Kita, ini, yes, ya, sasaran pembelajaran. Jadi harapannya Bapak dan Ibu, waktunya sangat singkat, ini biasanya materi ini bisa dibawakan 2-3 hari ya, kalau kita dapat digabung dengan workshop, dengan diskusi kelompok, dengan presentasi, dan sebagainya. Tapi malam ini kita persingkat, jadi intinya Bapak dan Ibu, apa yang coba kita bincang-bincangkan hari ini adalah suatu upaya kita untuk mengembangkan diri kita, Bapak dan Ibu ya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang efektif, ya bisa mencapai sasaran kita, tapi lebih daripada efektif, sebagai bonusnya Bapak dan Ibu, sesuai dengan topiknya, kita juga bisa untuk menjadi unggul dan bahkan mulia. Nah ini yang menarik ya. Jadi mungkin mulia ini pernah dengar ya, salah satu mungkin pembicara juga ya, salah satu guru saya juga, Pak Zamil Azaini, ya mungkin Bapak dan Ibu pernah ada yang ikut ya, katanya insan sukses mulia. Nah saya ambil mulianya aja, ya suksesnya saya ganti dengan efektif, gitu ya. Dan Bapak dan Ibu, setelah bincang-bincang malam ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat satu insight, dapat satu inspirasi, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, lebih baik, lebih bermanfaat buat banyak orang, tapi kita juga bisa mungkin lebih bahagia ya, lebih merasa nyaman dengan diri kita, ya lebih merasa pede mungkin dampaknya ya, bisa juga merasa lebih bangga, bersyukur bahkan mungkin pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas apa yang sudah kita terima ya. Jadi kita bisa mempelajari prinsip mungkin dan sebagian tekniknya ya untuk menjadi pribadi yang lebih efektif. Bisa lanjut, Bapak Ibu admin. Ya, secara umum ada 5 materi dan bagian ke-6 adalah penutup, tapi materi intinya adalah bagian kedua sampai ke-5 ya. Dan paling inti adalah sebenarnya bagian ke-4 ke-5. Saya akan coba sharing lebih banyak di bagian ke-4 ke-5 itu transformasi diri menjadi pribadi efektif. Yang kedua, nah ini peran visi misi. Ya, sehingga kita menjadi efektif, unggul dan mulia. Next.
Ya, jadi kita buka Bapak dan Ibu bahwa beberapa dekade yang lalu Dr. Stephen Covey sudah menyampaikan bahwa menjadi efektif itu baik untuk individu maupun organisasi itu bukan lagi pilihan Bapak dan Ibu. Tapi saat ini adalah jadi harga yang harus dibayar supaya kita bisa bukan hanya menang ya. Kalau menang itu win competition itu sudah lebih baik. Bahkan untuk survive saja, untuk bertahan hidup kita harus bisa efektif, pribadi yang lebih efektif. Next, Bapak dan Ibu. Iya, ya intinya adalah malam ini saya ingin coba menjelaskan bagaimana bisa menjadi pribadi yang efektif, bahkan bukan cuma efektif, tapi juga unggul dan mulia. Next. Ya, saya akan cepat aja untuk pendahuluan Bapak dan Ibu. Ya, sekilas aja. Next. Lanjut. Ya, jadi pribadi itu menyangkut pada diri ya, sebagai perorangan ya. Jadi bukan organisasi, kita pribadi ya. Next. Nah, efektif di sini kalau obat itu bisa manjur ya, menyebabkan penyakit sembuh ya. Misalnya kalau yang COVID kena corona dikasih obat tertentu dia akan sembuh, itu efektif. Tapi kalau secara umum efektif ini bisa juga membawa hasil berdaya guna atau bisa juga kalau bahasa saya lebih kalau dalam bahasa manajemen lebih mungkin istilah lainnya di luar kamus adalah bisa mencapai sasaran atau tujuan kita. Itu efektif. Next. Nah, menurut beberapa literatur ada beberapa ciri ya. Jadi orang efektif itu biasanya memiliki interpersonal skill Bapak dan Ibu. Biasanya punya kemampuan untuk membangun hubungan, berkomunikasi. Selain itu jadi juga punya integritas. Jadi integritas itu kalau bahasa kitanya bisa ada yang bilang jujur ya. Tapi integritas lebih dari jujur. Jadi dia kalau sudah punya prinsip dia jalankan. Nah, bisa juga memiliki profesionalisme, punya inisiatif, ya bisa juga bisa diandalkan ya. Dia bisa diberikan satu tanggung jawab, dan yang terakhir adalah biasanya orang-orang yang efektif itu dia punya keinginan untuk belajar, seperti Bapak dan Ibu malam hari ini ya, mau menyisihkan waktunya, padahal enaknya sedang istirahat ya, tapi menyisihkan waktu untuk bincang-bincang malam hari ini. Next. Jadi ada banyak paradigma, terus Bapak dan Ibu, ya terus boleh turun. Ya, jadi ini ada yang mungkin pernah baca ya, Personal Balance Scorecard dari Dr. Robert Rampersad. Ya, jadi ini diterjemahkan dari Balance Scorecard, tapi diterapkan untuk individu. Ini juga bisa aja kita sebut dalam konsep efektivitas sebenarnya. Di mana dimulai dari visi dan misi pribadi. Ya, dimulai dari visi dan misi pribadi. Paradigma yang lain adalah, Bapak dan Ibu, boleh turun? Iya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah ada yang sharing rekan-rekan kita yang juga mendalami NLP ya. Sebenarnya NLP yang ditemukan oleh Dr. Richard Binder dan Profesor John Grinder pada akhirnya juga akan membantu orang ya adalah untuk bisa mencapai sasarannya dengan cara yang lebih baik. Nah, NLP menekankan bukannya efektivitas tapi keunggulan. Di mana NLP berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang dengan metodologi Neuro Linguistic Programming. Ini salah satu paradigma juga sebenarnya. Berdasarkan sudut pandang dari Richard Bendel itu adalah seorang dalam bidang IT, sedangkan John Grinder adalah seorang pakar dalam bidang linguistik bahasa. Next. Banyak sekali paradigma. Nah, salah satunya yang tadi saya buka di awal adalah sangat terkenal adalah dari Dr. Stephen R. Covey tentang 7 kebiasaan pribadi atau orang-orang yang sangat efektif, 7 Habits of Highly Effective People. Dan saya terinspirasi dari beliau ini, saya coba nanti padatkan dari 7 menjadi 4. Dari 7 menjadi 4, jadi harapannya Bapak dan Ibu nanti bisa mengingatnya lebih mudah ya. 7 ini udah di atas 5 biasanya udah agak susah ya mengingat ya. Apalagi bertambah usia biasanya daya ingatnya semakin menurun. Kalau 4 mudah-mudahan masih bisa gitu ya. Nah ini 7 Habits, Paradigm, next. Nah berikutnya ini dari tanah air ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu beberapa waktu yang lalu ya, sudah cukup lama pernah membaca atau mendengar atau mempelajari, bahkan mungkin beli bukunya 8 etos kerja profesional dari Dr. Jensen Sinamo. Ya ada 8 sangat baik sekali ya, dari mulai kerja adalah rahmat sampai dengan kerja adalah pelayanan. Ini sebenarnya syarat dengan nilai-nilai ya, prinsip-prinsip ya yang luhur, yang kalau kita praktekkan kita tentunya tidak hanya efektif tapi bisa jadi unggul bahkan mulia ya. Next. Boleh dilanjutkan. Nah, ya saya akan bahas sedikit ini ketika beliau masih hidup dan
Dr. Stephen Orkove ini mungkin bertemu dengan Presiden Barack Obama ya waktu itu ya. Ya mungkin dalam satu kesempatan beliau. Next. Nah, ini gambarnya aja, boleh dilanjut Bapak dan Ibu. Tadi ini sudah, kita lanjut lagi terus ke bawah. Nah ini gambarnya ya, boleh di sini. Ya, malam ini kita tidak akan membahas secara detail, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang tertarik dengan buku ini, saya rekomendasikan, ya. Tapi bukunya agak tebal ya, mungkin lebih dari 300 halaman ya. Jadi kalau biasanya yang tidak terlalu senang baca, mungkin agak capek juga ya. Nah mungkin malam ini saya sharingkan rangkumannya ya, rangkumannya dengan sedikit ya modifikasi dari saya. Ya. Next. Nah, ini silakan nanti kalau mungkin Bu Endah atau admin sempat di-share ya materinya, boleh silakan ya ke para peserta. Next, terus aja. Ini cara untuk menghafalnya dengan telling story ya. Nah, ada satu hal Bapak dan Ibu, menurut konsep pribadi yang efektif adalah kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Jadi ketika suatu hal kita kerjakan berulang-ulang, sebenarnya itu menjadi suatu keunggulan. Karena keunggulan bukanlah suatu perbuatan yang sekali saja, tapi adalah suatu kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan ini kalau diteruskan, kita harapannya menjadi suatu karakter ya yang positif buat diri kita, tapi juga memberikan dampak positif buat orang sekeliling kita. Ini disampaikan oleh Aristoteles ya, seorang filsuf yang sudah hidup ribuan tahun yang lalu ya pada zaman Yunani. Next, Bapak dan Ibu. Ini gambarnya bahwa seorang untuk memiliki kebiasaan, perilaku, dan mindset itu perlu 3 hal Bapak dan Ibu ya, yaitu ada pengetahuan, knowledge, juga ada skill, keterampilan, tapi yang paling penting adalah sebenarnya ada sikap dari diri kita, dan desire itu dari semacam kayak apa ya, suatu hal yang dari dalam ya, sifatnya menarik diri kita ya, desire ya. Next. Nah, kita masuk Bapak dan Ibu pada materi inti. Jadi itu sejarahnya tadi, kenapa saya sempat coba untuk men-sharingkan ini. Jadi saya coba perhatikan Bapak dan Ibu, nanti mungkin setelah sesi ini coba ya, jangan langsung percaya kata-kata Andika Edir, tapi coba nanti boleh renungkan, refleksikan, coba kaji ulang lagi, apa benar atau tidak ya. Saya coba selama lebih dari 10 tahun, Bapak dan Ibu, mungkin antara 15-20 tahun sepanjang masa karir saya coba meneliti ya, ternyata orang-orang sukses dia bisanya menjadi pribadi yang efektif, Bapak dan Ibu. Jadi untuk jadi pemimpin yang efektif, dia harus jadi pribadi yang efektif. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang mungkin juga sebagai konsultan atau trainer seperti saya atau coach ya, atau mungkin di kantornya, di perusahaannya sebagai atasan, atau boleh juga sebagai orang tua ya, kalau bawahan kita, anak kita, atau murid kita, mahasiswa kita ingin jadi seorang pemimpin yang efektif, sebenarnya hal mendasar yang harus dimiliki adalah kita harus menjadi pribadi yang efektif dulu, ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa transformasi diri adalah bagaimana kita merubah secara fisik tetap, ya, secara fisik tetap kita merubah pemikiran kita, yang akhirnya merubah perilaku kita, Bapak Ibu. Dan terakhirnya tentunya bisa merubah, ya, proses hidup kita, kebiasaan kita, bahkan hasil yang kita capai. Itu transformasi diri, ya, menjadi pribadi yang efektif. Next, Bapak Ibu boleh turun. Ya, jadi kalau kita rangkum Bapak dan Ibu, saya coba Bapak dan Ibu nanti setelah ini ya, boleh ini nanti di-share dari Ibu Endah atau admin, boleh dibaca ulang ya. Jadi saya mati ada 4 ciri utama orang yang dia bisanya efektif ya. Pertama adalah biasanya orang-orang efektif itu memiliki prinsip dan tujuan. Yang prinsip ini bisa nilai ya, bisa dari kebudayaan, kita bisanya budaya Indonesia, contoh gotong royong, kerjasama, saling menghormati, yang ada dalam Pancasila, itu prinsip Bapak dan Ibu. Prinsip di sini bukan prinsip hukum alam saja, tapi prinsip yang kita yakini, nilai. Ya, selain misalnya kita tadi misalnya Pancasila atau nilai luhur bangsa, bisa juga dari keyakinan Bapak dan Ibu. Ya, jadi misalnya sesuai dengan misalnya yang Muslim silakan, yang Kristiani silakan, yang Hindu Buddha. Mereka biasanya ketika mempelajari suatu keyakinan agama pasti ada nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu kalau diterapkan secara positif dan konsisten, penuh komitmen, sebenarnya itu jadi satu dasar. Sehingga kita bisa menjadi seorang pribadi yang punya prinsip dan tujuan yang prinsip yang kuat dan tujuan yang jelas. Ya. Jadi membuat lebih efektif. Yang berikutnya adalah seorang pribadi yang efektif, biasanya dia bisa mengelola diri sendiri. Bisa mengelola emosinya, bisa mengelola
nafsunya, nafsu indrianya, ya, bisa mengelola padanya, mengelola waktunya, mengelola apa yang dikerjakannya, ya itu bagian dari self management. Ya kalau tadi memiliki prinsipal dan purpose atau tujuan, yang kedua adalah bisa mengelola diri sendiri, self management. Yang ketiga biasanya seorang pribadi yang efektif dia bisa mengelola hubungan. Ya. Jadi bukan hanya berkomunikasi tapi menjaga dan membangun, mengembangkan hubungan, ya. Jadi seperti orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dan istri, ya. Jadi biasanya pribadi yang efektif itu dia bisa mengelola hubungan. Nah, yang terakhir adalah, nah ini yang salah satunya membedakan Bapak dan Ibu mungkin dengan teman-teman saudara kita yang di luar, yang mungkin yang belum tertarik untuk mengembangkan diri. Orang-orang yang efektif biasanya dia punya kemauan untuk terus-menerus belajar, Bapak dan Ibu, mempelajari diri atau mengembangkan diri. Ya, willingness to learn, willingness to continuous learning for self-improvement. Jadi ada 4, pertama memiliki prinsip dan tujuan, ya yang kedua bisa mengelola diri sendiri, yang ketiga mampu mengelola hubungan dengan orang lain, yang keempat, nah ini bisa menjaga kemauan untuk terus-menerus belajar. Ya, jadi Bapak dan Ibu boleh ini sambil mungkin mendengarkan sambil ini ya refleksi diri ya. Kira-kira nih Bapak dan Ibu dari 4 ini sudah berapa yang dimiliki? Keempat-empatnya. Nah, kalau sudah keempat-empatnya bagus, Bapak dan Ibu. Ya, boleh ini barangkali ada yang saya sekalian ini ya dari boleh ada yang langsung nih di chat nih. Ya, tadi kan ada fasilitas chat. Kalau misalnya dari 4 itu ada yang memiliki 4, boleh di chat tuh supaya kelihatan oleh admin. Ya, atau ada yang baru 1, 2, boleh. Saya ingin kita ingin tahu juga ya. Ada Pak Nirwan. Ada Pak Nirwan ini. Berapa? Angkat tangan, silakan Pak Nirwan. Oh, mau nanya, boleh silakan. Pak Nirwan ya? Iya, ada. Boleh kalau mau nanya, boleh. Pak Nirwan. Atau di chat barangkali. Jadi ada 4 ciri Bapak Ibu ya. Jadi kalau terserah tujuan ya, kita mau kemana ya. Kalau perusahaan itu punya visi, misi ya. Prinsip itu bisa seperti tadi kalau di negara kita yang kali ini Pancasila ya. Contohnya ya, kalau di perusahaan itu ada core values, nilai inti. Ya misalnya jujur, semangat, ya, care, peduli kepada pelanggan, itu prinsip nilai yang diyakini. Ya, di Indonesia misalnya apa? Saling tolong menolong, ya, tenggang rasa, itu nilai prinsip, ya. Nah, selain prinsip juga biasanya pribadi efektif itu punya tujuan yang jelas. Jadi Bapak dan Ibu misalnya contoh ya, Bapak dan Ibu di sini di komunitas ICEP ya sebagai praktisi EFT, bahkan ada yang sudah jadi certified trainer ya seperti Ibu Dr. Endah ya. Jadi nah, seorang yang efektif bisa beliau jadi seorang trainer atau jadi seorang praktisi efektif praktisi EFT tujuannya apa? Ya misalnya ingin jadi seorang praktisi EFT yang berguna buat banyak orang atau yang terbaik yang bisa memberikan terapi yang efektif, bisa membantu sebanyak mungkin orang untuk keluar misalnya dari fobia atau misalnya membantu menyelesaikan masalah emosional mereka. Nah, itu tujuan, ya. Tujuan ya. Kalau prinsip tadi misalnya nilai ya, misalnya bisa kita semangat ya, tanggung jawab gitu ya. Bisa juga apalagi ya macam-macam ya. Tadi seperti kalau di NKRI Pancasila itu nilai. Ya dengan butir-butirnya itu, ya. Nah, yang kedua tadi bisa mengelola diri sendiri, mengelola emosinya, mungkin ya. Ya jadi kalau mungkin marah ya bisa, setiap orang bisa marah tapi bisa terkendali, ya. Ya kalau takut masih bisa juga mengendalikan, ya. Males nih lagi libur, waduh pengennya males-malesan, tapi dia bisa mengelola, ya. Walaupun enak, mungkin masih pengen istirahat di tempat tidur, tapi berusaha untuk menjalankan tugas yang tanggung jawab, nah, itu bisa mengelola diri. Yang ketiga bisa mengelola hubungan, ya, mengelola hubungan. Nah, dengan Bapak dan Ibu bergabung dengan komunitas ICEP, sebenarnya itu juga otomatis membantu ya, bisa mengelola hubungan ya, baik secara offline maupun online ya. Dan terakhir adalah seperti kegiatan kita hari ini, malam hari ini kita bincang-bincang ya, bisa berbagi ya, saya bisa berbagi, Bapak dan Ibu boleh juga ya sharing atau bahkan bertanya juga nggak apa-apa, silahkan. Silahkan dari 4 hal itu mungkin dari 4 ciri dulu, nah nanti baru nanti kita melangkah yang berikutnya. Kalau ada yang tanyakan monggo, Bapak dan Ibu, silakan. Saya, Pak. Iya.
Oh ya, Dengan siapa? silakan. Iya, Ya, dengan siapa? saya Utami, Pak, dari Tangerang. Bu Tami, iya. Bu Tami, salam kenal Ibu ya. Salam kenal, Iya, Pak. iya, gimana Bu? Saya mau tanya mengenai keempat ciri Iya, menjadi orang efektif itu, apakah iya. sangat berhubungan erat dengan cara berpikir seseorang yang menggunakan otak kiri atau otak kanan? Karena kalau saya lihat, sepertinya dari keempat ciri itu banyak banyak digunakan oleh orang yang berpikir dengan otak kiri. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Tami. Ya, jadi ya pendapat Ibu ada betulnya memang. Jadi bisa jadi dengan pengetahuan itu kita menggunakan otak kiri, Ibu ya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh juga tetap juga menyeimbangkan Ibu Tami ya. Jadi sebenarnya tidak hanya otak kiri. Ya contoh ketika kita bisa mengolah diri itu adalah mengolah emosi. Itu juga menggunakan otak kanan, ya menggunakan otak kanan. Ya jadi mengolah diri, mengolah emosi itu dikontrol oleh otak kanan, ya. Iya, ya betul. Jadi otak kirinya ada Ibu Tamir, tapi otak kanannya juga ada. Ya, jadi ketika kita bisa mengolah perasaan-perasaan emosi kita, sebenarnya kita sudah bisa mengontrol dengan menggunakan otak kanan. Ya, emosi, perasaan, visual, kreativitas itu otak kanan ya, Ibu ya. Tapi analisa, kritis, ya, logika itu otak kiri. Jadi betul Ibu Tami ada memang menggunakan otak kiri, tapi juga otak kanan tetap digunakan Ibu ya, tetap digunakan. Itu Ibu Tami ya. Iya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu? Ini ada komentar dari namanya siapa ya? Dedi Teladan Siapa? ini. Pak Dedi? Iya. Pak Dedi gimana Ibu? Udah masukkan? Chatting ya. Pak Dedi bisa Iya. disampaikan langsung karena panjang sekali chattingnya. Oh iya. Ada ya? Halo. Iya. Dedi, silakan. Yang mana Ibu tadi? Ada chatting panjang sekali. Kalau dibaca dari panjang siapa sekali. Ya? Dedi Teladan. Oh, Dedi Teladan. Pak Dedi Teladan di mana ya? Di atas itu ya? Oh, di atas ya? Iya, Oh, ini yang panjang ya? Panjang oh, ya. Iya. Kayaknya komentar. Oh iya. Baik, kalau ini ada yang pertanyaan, Bu Nurita ini berusaha untuk 4 ciri tersebut. Kemudian ada yang tanya, Pak, ini dari Pak Bu Aini. Keempat ini, ya dari Bu Aini, dari 4 ciri-ciri pribadi yang efektif ini, apakah harus tertulis? Oke, maksudnya harus dituliskan gitu Ibu ya? Ya, apakah prinsip dan tujuan, ya semuanya harus dalam bentuk tertulis. Iya, kalau bisa, ya tadi Ibu Nur Aini ya, nggak salah Ibu ya? Iya, Aini, Bu. Ibu Aini ya? Ibu Iya. Aini ya, Ibu Aini jadi kalau untuk prinsip dan tujuan, kalau Ibu bisa tuliskan lebih baik ya. Jadi karena kalau ada penelitian bahwa kalau kita suatu target ya atau tujuan itu dituliskan, ternyata itu peluang untuk kita bisa mencapai itu jauh lebih besar dibanding kalau kita tidak menuliskan. Ya, jadi secara logika mungkin bisa dipahami karena dengan tertulis kalau lupa kita bisa baca ya. Ya. Kalau ya, jadi itu otomatis akan membantu kita mengingatkan. Tetapi mungkin Ibu nanti bisa kalau ini bisa googling ya, nanti coba ada banyak literatur atau karya tulis atau bahkan mungkin artikel menyatakan kalau kita menuliskan suatu tujuan dan juga prinsip tentunya itu khususnya tujuan ya, kalau secara tertulis itu akan kita peluang untuk mencapainya jauh lebih besar. Nah itu kenapa di dalam perusahaan organisasi biasanya kalau target harus tertulis Ibu ini ya. Jadi atau bahkan ketika kita studi pun sekolah atau kita jadi mahasiswa pun biasanya kita bisa aja membuat target ya atau bahkan ada nilainya pun tertulis hasilnya gitu ya. Jadi targetnya bisa tertulis, nanti hasilnya juga tertulis. Itu membantu Ibu. Tapi kalau misalnya Ibu Aini belum nyaman ya, belum bisa menuliskan nggak apa-apa. Tapi yang pasti Ibu harus menyadari, benar-benar menyadari bahwa Ibu punya suatu tujuan yang jelas dan prinsip yang dipegang teguh oleh Ibu. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, gitu Ibu Aini ya. Kalau bisa dua-duanya, itu yang paling baik ya. Ya. Itu Ibu ada lagi? Ada chatting berikutnya dari Ibu Mardianti. Ibu Mardianti.
dari keempat ciri tersebut, yang agak sulit yang nomor 3, yang mampu mengelola hubungan dengan orang lain, yang berbagai karena berhadapan dengan orang lain yang beragam keunikannya, sifatnya, budayanya, perilakunya, keinginannya, dan sebagainya. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Andi? Iya, tadi dari Ibu Mardianti. Ibu Mardianti ya. Ibu Mardianti, saya sependapat dengan Ibu bahwa mengelola hubungan orang lain memang suatu hal yang tidak mudah. Tetapi juga bukan suatu hal yang tidak mungkin, Ibu ya. Jadi betul, karena prinsipnya tidak ada orang dilahirkan di dunia sama 100% ya. Bahkan mau penelitian, mau ilmu pengetahuan bahwa yang lahir saudara kembar aja ternyata kalau dihitung nggak benar-benar sama ya. Minimal ya jumlah rambutnya beda ya. Bahkan mungkin sidik jarinya beda ya. Walaupun dari satu genetik, dari satu ibu dan bapak yang sama. Betul Ibu, memang tidak mudah. Tapi bukan berarti yang tidak mungkin. Nah, jadi kalau Ibu misalnya ini tips ya, karena saya juga bisa ngalamin, Ibu Dokter Enda juga bisa ngalamin, siapapun bisa mengalami. Nah, sebelum Ibu, misalnya gini, Ibu ada kendala dalam mengelola hubungan, karena kan berbagai macam tipe ya, tidak sesuai, tidak sama dengan kita. Nah, Ibu coba mulai dari yang pertama. Ya, dari pertama. Ya, misalnya kan kalau contoh prinsip nih, kalau di Indonesia kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan berarti kan saling menghargai, persatuan Indonesia, gitu kan. Itu prinsip nilai ya. Berarti kita akan berusaha gotong royong, ya. Nah, tentunya dari prinsip itu akan membantu kita menyadarkan diri gitu. Kalau kita punya nilai itu kan berarti kan akan, oh iya kita nih butuh ya untuk saling menghargai, untuk bersama ya. Walaupun mungkin setiap orang berbeda. Nah, apalagi kalau Ibu bisa membuat suatu tujuan yang juga merangkul, ya, merangkul tadi bisa mengelola hubungan tadi. Misalnya gini, ketika misalnya mohon maaf ya, ini contoh misalnya saya Andi Haidir ingin menjadi seorang trainer atau konsultan yang misalnya ya bisa memuaskan customer saya, ya, memuaskan customer saya. Ketika saya punya tujuan itu, Bapak dan Ibu ya, Bu Mardianti tadi ya, otomatis saya harus bisa mengelola diri saya. Ya, harus diri saya. Misalnya saya lagi kesel, tapi ketemu orang, walaupun saya kesel, saya harus bisa ngelola, jangan sampai kelihatan mungkin tidak menyenangkan, ya, sehingga orang sekitar kita tidak nyaman. Nah, yang ketiga adalah ketika kita sudah punya tujuan prinsip yang mendukung, yang kedua kita bisa mulai diri, yang ketiga, baru kita masuk. Ya, tujuan prinsip yang mendukung, kita bisa mengelola diri sendiri, mengelola perasaan atau emosi negatif. Yang ketiga, ketika kita berinteraksi, kita akan berusaha untuk menjaga hubungan tadi. Walaupun tadi saya pendapat bahwa setiap orang pasti bisa banyak perbedaan, banyak pendapat ya. Iya, jadi minimal mungkin ya kalau bahasa saya, kalau kita tidak bisa menyenangkan setiap orang, minimal kita tidak menyakiti. Mungkin kan gitu ya. Itu juga bagian dari kita berusaha untuk mengelola hubungan. Ya, itu tuh mungkin sedikit penjelasan dari saya, Ibu. Ya, jadi setiap hal yang dari 4 itu saya sarankan ya kalau Bapak dan Ibu bisa mulai dari yang pertama dulu, tetapkan. Dan itu sebagai poros awal gitu ya. Jadi poros awal sebelum masuk ke kebiasaan atau ciri yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu Ibu ya. Itu baik. Mungkin ya. Kita lanjut dari Pak Agus ini, Dr. Agus. Sebentar, tadi itu. Bapak Dr. Agus, iya gimana? Kok Dr. Agus apanya Bu apa kacamata saya? Dari Bu Yatsi Rosalita. Bagaimana menjaga konsistensi karakter diri yang efektif, utamanya dalam komitmen dan tujuan. Karena tidak dipungkiri kita bisa up and down. Mohon pencerahannya. Iya. Nanti mungkin yang Ibu Yatsi ini, Ibu Enda tolong ingatkan nanti setelah slide ini ya, nanti ada ininya. Ada jawabannya ya. Nah, jadi di materi berikutnya ya. Baik. Untuk lebih konsisten, lebih komit ya. Oh ya. Kemudian ini tadi Bu Mardianti sama. Kemudian ini apa tolak ukur dari Dr. Agus ini? Apa tolak ukur untuk mengetahui keempat ciri tersebut pada orang lain? Iya, dilihat dari orang lain ya.
Iya, tentunya tolak ukur itu bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Jadi kalau dalam sumber daya manusia itu ada namanya 360 degree ya assessment. Iya, jadi misalnya kalau saya nih sebagai bawahan, atasan saya bisa menilai, saya menilai self assessment, atasan saya juga menilai, pelanggan saya menilai, rekan kerja menilai, bawahan menilai. Ya, jadi nah kalau misalnya itu satu 360 ya. Betul, Ibu Enda mungkin pernah dengar ya, Bu ya, sering dengar ya. Sebenarnya itu sudah cukup lama. Jadi kalau Bapak Dr. Agus tadi menanyakan, sebenarnya dikembalikan lagi terhadap kriteria kesuksesan atau kriteria efektivitas atau target yang disepakati bersama oleh orang-orang yang terlibat. Jadi kalau misalnya kita dalam tim, ya nanti pencapaian, misalnya kalau di perusahaan itu ada Key Performance Indicator, itu target juga kan, ya KPI ya. Jadi itu dilihat apakah misalnya tujuan pribadi saya sebagai anggota tim, atasan, rekan kerja, dan tim itu bisa tercapai. Itu tolak ukur secara umum. Ya, tapi kalau misalnya misalnya contoh, saya sedang komunikasi nih dengan Ibu Endah misalnya, berarti tolak ukurnya apa? Misalnya komunikasi pesan yang saya sampaikan bisa tercapai. Itu salah satu. Bagi lagi ke target tujuan. Yang kedua bisa juga hal yang lain. Misalnya apa? Mungkin apakah selain tercapai, mungkin Ibu Endah juga merasakan suatu kenyamanan misalnya ya. Bonusnya itu selain pesannya tercapai, bisa dipahami, ya juga misalnya Ibu Endah merasa cukup nyaman, merasa cukup dihormati, dihargai sebagai sama insan makhluk ciptaan Tuhan gitu ya, sebagai sama profesional, itu juga bisa Dr. Agus. Jadi sebenarnya kriteria indikator kesuksesan itu sebenarnya bisa relatif tergantung dari kesepakatan pihak-pihak atau prinsip-prinsip lagi ya, prinsip-prinsip atau nilai yang disepakati bersama. Ya contoh kan di Indonesia tadi misalnya orangnya gotong royong. Ya jadi misalnya contoh ada kerja bakti, kita bisa saling membantu, saling kerjasama di lingkungan rumah, di RT, di RW itu suatu tolak ukur juga ya. Ya jadi ternyata kita bisa diterima nih oleh lingkungan. Itu bisa juga dalam kehidupan bersosial. Ya, tapi misalnya kerja baktinya, target pekerjaannya misalnya kita mau membangun pos ronda ya, atau membangun pos untuk ini misalnya untuk kontrol untuk corona misalnya ya, atau panitia penanganannya. Itu bisa tercapai, itu juga satu indikator. Jadi sangat luas, Dr. Agus ya. Jadi dikembalikan kepada kita, apa kira-kira yang disepakati bersama itu menjadi standar pencapaian kita. Ya tadi kalau di perusahaan mungkin Bapak Dr. Agus atau Ibu Enda atau Bapak Ibu yang lain mungkin ada key performance indicator, itu boleh ya, tergantung kitanya. Itu Ibu Enda ya. Ini. Ya. Terima kasih Pak Andi. Ya. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana melaksanakan 4 ciri itu bisa dilakukan untuk beberapa kegiatan? Apa bisa? Ini Bu Nuritan yang nanya. Tentu bisa. Nah, jadi saya sarankan tetap kepada Bapak dan Ibu ya. Jadi setelah nanti selesai sesi ini ya dan mendapatkan materinya dari admin ya, dari koordinator di sini, silakan dibaca-baca ya, bisa baca-baca dan kalau boleh terus digali dikembangkan ya. Dan saya sarankan tetap dari yang pertama, kita harus punya tujuan prinsip yang jelas dulu sebagai pribadi ya. Sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai profesional ya, bisa sebagai insan ciptaan Tuhan silahkan. Tapi kita punya prinsip tujuan yang jelas dalam hidup kita, itu penting. Nah dari sana tentunya tadi contoh misalnya kenapa bisa bersama-sama? Bisa. Contoh tadi saya ambil contoh, saya ingin memuaskan pelanggan, itu tujuan saya. Ya, dan nilai saya misalnya tentunya adalah care, harus peduli sehingga pelanggan puas. Misalnya tujuannya untuk memuaskan pelanggan. Saya jadi konsultan atau trainer yang bisa memuaskan pelanggan. Nah, pada saat yang bersamaan, saya juga harus bisa mengolah diri saya, Bapak Ibu. Misalnya tadi saya mau sharing ini malas, saya nggak boleh menyerah pada perasaan. Oh enggak, saya punya tujuan ingin berbagi. Misalnya ya, ingin tetap membuat Bapak dan Ibu bisa belajar sebaik mungkin. Saya harus mengatasi kemalasan saya, emosi perasaan negatif saya. Nah, pada saat lain adalah ketika misalnya saya interaksi di sini, saya bisa mengolah hubungan dengan Bapak dan Ibu. Jadi dari beberapa waktu yang lalu, saya dengan Ibu Enda sudah koordinasi, Ibu ya. Bahkan persiapannya dari sebelum Idul Fitri ya, Ibu ya. Sebelum Idul Fitri ya lama, Ibu ya. Bahkan minggu yang lalu, Ibu juga ingatkan lagi. Itu juga dari mengolah hubungan, Bapak dan Ibu. Ya, dan pada saat yang lain adalah ketika saya melakukan hal tersebut 3 sebelumnya, saya juga harus belajar mengembangkan diri. Ya, contoh misalnya,
saya harus mempelajari ini kira-kira, wah ini komunitasnya bisa berbagai kalangan ya kalau di ICEP ya. Bisa dari mungkin karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga, dokter, psikolog, konsultan, dosen, ya pengusaha, bisa semua masuk. Saya mencoba untuk melihat mungkin dari berbagai sisi, saya terpaksa harus belajar. Jadi, nah itu dari 4 ciri ini sebenarnya pada saat yang bersamaan ataupun tidak bersamaan kita bisa melakukannya secara artinya terus-menerus ya, tidak hanya berhenti, misalnya sekarang saya cuma sekarang aja enggak ya. Dan pada satu kesempatan bisa dilakukan secara bersamaan ya. Iya. Ibu ya mungkin ya. Iya. Pertanyaan tadi juga ada kaitannya ini dengan dari pertanyaannya Bu Yani. Pak Andi, berarti keempat karakter pribadi efektif ini harus urut ya dalam membangun dan mengembangkannya, atau bisa kita acak dalam mengembangkannya? Iya. Harus berurut atau sebenarnya acak? Gini, saya sih nggak menyebut boleh acak atau boleh urut ya, tapi kadang kita dalam hidup itu kan diproses ya, Ibu ya, Bapak ya. Kadang kita nggak bisa, oh saya mau dari tujuan dulu, tujuannya belum ketemu gitu ya. Prinsip saya juga masih terus untuk belajar misalnya. Jadi kamu saya yang penting Bapak dan Ibu sudah ingin jadi pribadi lebih baik, itu sudah niat bagus, niat awal. Oh saya ingin jadi pribadi yang lebih baik, itu sudah satu niat awal dan itu otomatis masuk ke yang pertama Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang dia termasuk Bapak dan Ibu hari ini punya motivasi untuk menyisihkan waktu ya di sela-sela waktu istirahat atau kesibukannya. Saya yakin Bapak dan Ibu punya tujuan prinsip yang mendukung tanpa Bapak dan Ibu sadari. Betul nggak? Kalau Bapak dan Ibu tidak punya satu tujuan, tidak punya suatu nilai, misalnya ingin belajar, ingin lebih berkembang, pasti Bapak dan Ibu lebih memilih untuk melakukan aktivitas lain. Nah, kalau dari yang saya amati selama ini, biasanya orang-orang yang efektif, sooner or later, cepat atau lambat, dia akan masuk ke yang pertama dulu, Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaannya begini, kalau saya belum bisa, ngalir aja. Yang penting Bapak dan Ibu sudah punya niat, saya ingin jadi lebih baik. Itu sudah start awal yang menurut saya sangat baik. Ya, itu mungkin Ibu Endah ya. Tapi biasanya sih dari satu dulu. Gitu. Kayak gitu ya. Ya, halo? Halo, Ibu Endah? Ya, bisa dilanjutkan Pak Andi? Bisa, silakan. Ininya apa? Ya, ke materi aja Pak. Ya, oke, sudah cukup ya dengan jawabnya, nanti setelah ini kita lanjut lagi ya. Boleh dilanjut? Nah ya, jadi 4 ciri kita lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu. Biasanya orang untuk jadi memiliki 4 ciri tadi, biasanya dia akan terganjal di yang tengah itu, yang kuning. Karena untuk merubah dari yang kiri merah, ya, yang kurang baik, ya di sini sebutnya, saya ambil dari istilah NLP ya, keadaan tidak berdaya. Unresourceful state. Kenapa mungkin teman-teman praktisi NLP menyebutnya unresourceful state dengan resourceful state ya. Jadi gini, dalam konsep pengembangan SDM ya, jadi sebenarnya ada suatu istilahnya tuh presuposisi ya, bahwa sebenarnya setiap orang tuh sudah punya sumber daya agar dia bisa berhasil, Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk kita bisa jadi pribadi efektif, unggul dan mulia pun sebenarnya Sang Pencipta sudah memberikan modal potensi dalam diri kita. Cuma seringkali Bapak dan Ibu kita tidak menyadarinya. Seringkali omongan negatif dari lingkungan, bahkan dari orang tua kita, mungkin tanpa sadar, dari guru kita, dari tetangga, dari teman, dari saudara, dari mungkin haters kita gitu ya. Kayaknya buat kita jadi merasa tidak berdaya, nggak pede, tidak efektif, tidak percaya diri, ngerasa kurang ganteng, kurang cantik, ngerasa dan sebagainya yang tidak memberdayakan diri, keadaan tidak berdaya. Nah biasanya banyak sekali orang-orang menyerah, padahal sebenarnya dinding komisannya tipis, Bapak Ibu. Ketika kita bisa merubah paradigma, sudut pandang kita, merubah pemikiran kita, keyakinan kita, sebenarnya kita akan berpindah ke kuadran kanan, itu menjadi seorang pribadi yang memiliki istilahnya reservoir state, ya, keadaan berdaya. Dia merasa lebih mampu, lebih percaya diri, lebih efektif, ya, lebih bisa mengelola diri, bisa membangun hubungan, bisa memiliki semangat kemauan untuk belajar, ya, punya komitmen untuk mencapai tujuan dan melaksanakan prinsip nilai yang diyakini, ya. Jadi batasnya tipis
Nah, di sini saya bagikan tips, tadi ada satu pertanyaan, ya Bu Endah ya, bagaimana untuk kita tetap menjaga komitmen? Kuncinya yang di tengah. Pertama adalah kita harus ada suatu kesadaran, membangun suatu kesadaran. Nah, biasanya orang untuk berubah, untuk membangun kesadaran itu, sebagian orang tuh butuh istilahnya kejedot tembok dulu ya, atau mengalami masalah dulu gitu. Nanti begitu nggak enak, oh iya. Misalnya contoh gini, misalnya ada anak kita, atau mungkin dulu kita ketika sekolah, saya misalnya dulu malas belajar, nggak suka belajar matematik ya, habis gurunya tidak menyenangkan ya. Ya suatu saat naik kelas, kenaikan kelas tuh bagi rapor rapor saya merah. Wah itu saya seperti disadarkan gitu ya. Setelah nilainya merah, malah ditegur oleh guru, orang tua juga marahin, ya, menegur kita, marah kita. Jadi, nah, nilai merah, bahkan mungkin bisa saja tidak naik kelas, ditegur orang tua, ya, ditegur oleh guru, itu menyadarkan kita, ya, membantu menyadarkan kita, ya, sehingga akhirnya kita punya niat, ya, ya. Dari niat itu, kalau kita perteguh lagi, itu baru jadi komitmen, ya. Kalau sudah terbentuk suatu komitmen, wah, saya harus belajar nih. Saya nggak boleh gini, nanti kalau saya nggak belajar matematik, saya bisa nggak naik kelas, atau bahkan bisa nggak lulus, bisa tinggal kelas, waduh saya malu sekali, orang tua saya juga kasihan, sudah membiayai sampai saya tidak sungguh-sungguh, sehingga saya tidak naik kelas, memalukan keluarga dan saya, dan sebagainya ya. Itu membangun komitmen, akhirnya apa? Timbul suatu tindakan, saya harus belajar. Akhirnya saya membuat jadwal, saya harus belajar keras, setiap pulang sekolah, atau bahkan sebelum tidur, saya belajar, latihan, yang membuat rangkuman, dan sebagainya. Ya. Akhirnya apa? Setelah tindakan itu diulang-ulang, akhirnya apa? Jadi suatu kebiasaan. Ya. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, pada akhirnya akan jadi apa, Bapak Ibu? Iya. Di sana ada tindakan, pembiasaan, akhirnya bukannya sampai situ, tapi bisa juga kita akhirnya bisa, kalau tadi dari 4 ciri itu, dari belajar, itu akan melakukan suatu tindakan perbaikan, continuous improvement. Ya, di sini intinya adalah Bapak dan Ibu adalah perlu dibangun suatu kesadaran dan niat dulu. Kesadaran, niat, baru komitmen, baru nanti tindakan. Tindakan, pembiasaan, baru perbaikan. Ya, nah ini kebetulan ditulis di bawah. Nah, di sini tools-tools seperti emotional freedom technique, NLP, hipnoterapi, metode apapun, psikoterapi, ya, metode apapun yang digunakan selama itu memang baik, ya, itu sebagai tools untuk membantu transformasi diri, ya. Jadi ini nih tools-nya. Tetapi yang paling prinsip adalah kita sendiri harus mencoba untuk membangun suatu kesadaran, niat yang balik pada komitmen, akhirnya pada tindakan. Dan tindakan ini tidak cukup, harus ada pengulangan tadi, seperti kata Aristoteles. Pengulangan menjadi suatu keunggulan, di sini nanti ada perbaikan. Iya. Ya, jadi nah biasanya untuk membangun kesadaran ini Bapak dan Ibu, perlu kita merubah paradigma, realitas internalnya harus dirubah, ya. Misalnya adalah ya boleh turun, ini. Nah, ini satu tools lagi yang nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari, ya. Mungkin nanti kalau suatu saat kita ada kesempatan, ini sebenarnya ada sedikit workshop, cuma mungkin hari ini waktunya agak terbatas Ibu Endah ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi cuma saya berikan rumusnya deh ya. Jadi namanya aware, kita harus menyadari dulu. Misalnya mau merubah kita yang lama Bapak dan Ibu, menjadi kita yang baru, pertama itu kan ada perubahan, ada change management ya, ada self transformasi tadi. Pertama kita harus menyadari tadi. Contoh misalnya, kalau sekarang saya tidak mau belajar, maka saya akan ketinggalan. Ya hari ini Bapak dan Ibu, mungkin saya ini baru dengar 2 hari ini bahwa orang-orang bahkan orang sehebat misalnya yang seperti perusahaan-perusahaan besar aja, Unilever, Gojek, Facebook, mereka saat ini dalam hitungan hari, bahkan hitungan jam, kalau mereka tidak terus menjaga untuk terus belajar, itu bisa mengalami kerugian besar-besaran, bahkan bisa bangkrut Bapak dan Ibu ya. Ya hari ini bukan hanya karyawan yang di PHK, tapi perusahaannya bisa bangkrut. Nah, ketika kita menyadari, oh iya, saya harus belajar nih, ya. Karena kalau saya tidak belajar, maka saya akan tertinggal. Ya. Tapi kalau saya belajar, nah ini manfaatnya apa? Ada risiko, ada manfaat. Kalau saya belajar, minimal saya bisa bertahan hidup. Kalau saya kerja, mungkin
kalau saya punya kemampuan, keterampilan, kalau saya efektif dalam bekerja, bisa jadi pemimpin karyawan yang efektif, berbeda yang efektif, minimal saya bisa tetap jadi karyawan. Ya, kalau misalnya Ibu Dokter Enda bisa jadi seorang dokter, efektif, mungkin pasiennya tidak kehilangan pasien. Bukan berarti berapa orang sakit, tidak ya. Tapi orang yang sudah misalnya disembuhkan oleh Ibu, dokter akan datang lagi. Ya, oh iya, manfaatnya itu ya, misalnya ya. Karena pasiennya puas, ya. Nah, ketika menyadari manfaatnya, kita akan memilih, menentukan, oh iya, berarti saya harus berubah nih. Karena kalau nggak berubah, resikonya kita, wah, bisa kehilangan pelanggan, kehilangan pekerjaan, bisa rugi, bisa bangkrut, ya. Bisa tidak naik kelas tadi kalau siswa, ya. Kalau mahasiswa mungkin nggak lulus-lulus, ya, atau IPK-nya rendah, ya. Kalau suami istri mungkin hubungannya bisa tidak harmonis, ya, dan sebagainya, macam-macam. Jadi ketika kita menyadari apa manfaatnya, apa risikonya, kita akan digiring, dipaksa kita harus memilih, choose, ya, bagian kiri, ABCD, ya. Dan ketika kita sudah memilih, choose, berikutnya apa? Pada saat komitmen itu sudah terbentuk, kita akan do, melakukan, ya. Wah, itu sudah selesai. Ternyata belum. ABCD itu sudah bagus, Ibu, tapi harus dijaga, di-maintain dengan repoh. Ya. Repohnya apa yang pertama? Repetition, diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang. Nah, satu tips supaya kita mau mengulangi, biasanya orang ya itu harus dapat insentif. Ya, jadi contohnya tadi, insentifnya apa? Kita harus tahu manfaatnya. Ya, intrinsic benefitnya harus dapat, ya minimal. Sebenarnya nggak bisa cukup intrinsik, ekstrinsik juga bisa, ya. Tapi minimal intrinsik harus dapat. Iya, jadi kita misalnya tadi, oh, saya harus merasakan manfaatnya itu intrinsik. Tapi kalau misalnya saya tetap dapat income, saya bisa mungkin nilainya dapat bagus, itu adalah ekstrinsik. Ya. Kalau diulang-ulang repetition, E-nya yang repo itu adalah isi, akhirnya jadi mudah. Kalau setelah mudah, pleasure, akhirnya jadi senang, ya ketagihan deh. Akhirnya karena senang ini jadi sering, ya. Akhirnya Pak, jadi habit, kebiasaan. Nah, kalau sudah jadi habit, kebiasaan Bapak dan Ibu akan secara otomatis ya. Secara otomatis akan apa? Akan mengulangi terus. Ya, mengulangi terus. Ya, jadi tips yang paling sederhana adalah kalau ingin merubah kebiasaan, contohnya adalah next, Bapak Ibu admin, ya. Ini diambil dari salah satu buku yang judul The Power of habit, ya. Turun dulu Bapak Ibu, ya. Jadi turun dulu. Nah, tipsnya itu kita contoh gini, Bapak dan Ibu, ya. Jadi saya dulu, mohon maaf ya, ini cuma sharing ya. Dulu saya perokok, Bapak dan Ibu. Jadi sekitar tahun dulu banget sebenarnya nggak ngerokok. Jadi gara-gara dulu teman saya, karena di industri farmasi, di kesehatan banyak teman dokter ya. Tapi lucu, teman saya dokter malah ngerokok, Bapak dan Ibu. Akhirnya saya yang tidak merokok, jadi ikut-ikutan merokok. Nah, ya, masalahnya adalah ketika saya memberhentikan merokok, itu susah sekali, Bapak dan Ibu. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu yang bergerak di bidang medis atau psikologi itu tahu ya, bahwa orang yang kecanduan atau adiksi ya, jangankan adiksi, habituasi aja kebiasaan udah susah, apalagi adiksi, ketagihan ya. Jadi saya awalnya mungkin cuma icip-icip, 1 batang, 1 bungkus, malah pernah sampai 2 bungkus dalam 1 hari ya. Itu sulit. Nah, ternyata kenapa? Ya ternyata orang merokok itu memiliki dari banding efek samping itu memiliki efek positif menurut dia minimal. Namanya secondary gain. Contohnya apa? Rasa lebih pede, ya, menghilangkan rasa kantuk, ya, menghilangkan rasa kesepian. Orang lagi kesepian bisa merokok gitu ya. Bahkan ada yang nggak pede, dia ngerokok ngerasa lebih pede, ngerasa lebih jadi cowok, laki-laki ya. Makanya ada salah satu iklan, gambar ini iklannya, kalau saya nggak tahu kalau sekarang, dulu itu iklannya cowboy, itu menonjolkan laki-laki ya. Ada juga yang pria tapi kesannya jantan gitu ya. Ada cambangnya, kumisnya, karena rokok itu hanya bisa membangun rasa percaya diri, lebih pria, itu pria sejati gitu ya. Nah, ketika saya mau hentikan, ternyata saya harus mengganti kenikmatan rokok itu dengan sesuatu yang minimal sama atau lebih. Nah, balik lagi Bapak dan Ibu ke admin, ya. Narik ke atas dulu, boleh tadi ke yang ABCD repo. ABCD repo, satu lagi Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita untuk berubah itu harus manfaatnya harus dapat. Ya. Manfaatnya harus dapat. Jadi istilahnya harus dapat reward. Harus dapat suatu manfaat Bapak dan Ibu. Ya. Karena kalau kita tidak tahu manfaatnya, kita tidak tahu
Misalnya, ngapain kalau saya hidup asal-asalan dengan lebih efektif hasilnya sama, ngapain saya harus berubah? Orang butuh suatu alasan. Nah, salah satu alasan yang paling mudah dipahami secara biologis, secara manusiawi adalah kita harus dapat suatu manfaat. Ya, mau teori quantum learning, ya Bobby Porter menyebut bahwa ambak ya. Apa manfaatnya bagiku? Jadi ketika kita ingin merubah kebiasaan selamat, apalagi yang kurang baik ya, yang negatif kebiasaan yang lebih baik tadi, pribadi tidak efektif menjadi efektif ya, tidak unggul menjadi unggul, tidak mulia menjadi mulia, ya, itu harus tahu manfaatnya. Ya, ya, ya. Jadi sekali lagi untuk memacu kita, memotivasi kita, kita untuk bisa membangun niat, kesadaran, dan bahkan komitmen untuk terus menjaga perilaku kita, misalnya untuk menjalankan 4 ciri tadi pribadi efektif, tentunya perlu didukung dengan sesuatu yang secara manusiawi kita harus tahu ini manfaatnya ada buat aku. Gitu. Apa manfaatnya bagiku tadi, ambak ya, prinsip quantum learning atau quantum teaching ya. Ya, what is it for me? Apa manfaatnya? Yaitu dan ini sama dengan di dunia bisnis marketing, bahwa ketika seorang pembeli, buyer atau pelanggan membeli, pasti dia harus tahu manfaatnya apa membeli produk itu. Sama kita juga. Ketika kita mau merubah kebiasaan kita, merubah perilaku kita, merubah kepribadian kita, maka kita harus tahu manfaatnya apa. Nah, manfaat ini Bapak dan Ibu nanti itu sering sejalan dengan tujuan prinsip yang kita yakini. Ya, itu seperti harus satu seiring sejalan gitu ya. Boleh turun lagi Bapak Ibu ya. Nah, boleh turun ya. Nah, kita ini pertanyaannya nih, kalau mau berubah ya transformasi ini. Naik dulu Bapak. Nah, yang ini. Nah, dari ini Bapak dan Ibu bisa praktekkan adalah kalau Bapak dan Ibu ingin merubah, misalnya tadi dari tidak efektif menjadi lebih efektif ya. Pertama adalah harus ditanyakan diri, hal apa yang mungkin diperbaiki dalam waktu dekat. Ya, apa aja, terserah. Misalnya tadi, yang paling banyak, kalau teman-teman saya cerita ke saya, itu sharing ya, itu biasanya salah satunya itu suka menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Nah, misalnya ya. Nah, setelah tahu misalnya apa yang mau diperbaiki, Bapak dan Ibu mengukur skalanya, silakan. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar kemungkinan untuk diperbaiki. Ya, kalau misalnya di bawah 5, ya mungkin kurang ya, harus di atas 5 ya, 6, 7. Jadi semakin besar kemungkinan untuk diperbaiki, itu semakin bagus. Ya, yang kemungkinan besar diperbaiki. Nah, yang ketiga adalah, nah ini penting. Ini penting. Ini untuk membangun kesadaran dan niat dan komitmen. Ada nggak suatu kebutuhan atau krisis yang mendorong Bapak dan Ibu untuk melakukan perbaikan tersebut? Ya, jadi ini saya cerita sedikit ya. Ketika dulu saya ingin berhenti merokok, salah satu alasan yang mendorong saya adalah ya meta motivation-nya ya. Jadi secara emosional, bukan secara fisik ya, non fisik adalah pada saat itu istri saya sedang hamil anak 2. Ya, hamil anak kedua, dan saya tahu setelah di USG oleh dokter obgynnya bahwa anak saya yang keduanya laki-laki. Saya semakin takut lagi. Ya, jadi kalau saya bayangkan anak perempuan, dia ngerokok, saya ngerokok, loh kamu kan perempuan, saya kan laki-laki. Saya bisa alasan itu, tapi ketika saya tahu anak saya nanti laki-laki, waduh, nanti kalau kecil mungkin, oke, karena kamu masih kecil begitu gede, tapi kan saya laki-laki, Bapak juga ngerokok, saya ngerokok. Apalagi saya udah bisa cari uang misalnya. Nah, karena saya tahu ternyata istri saya hamil, saya takut satu mengontaminasi istri saya sedang hamil, ya, sebagai perokok pasif. Yang kedua, kalau sampai lahir, saya bayangkan anak kecil nanti pakai seragam sekolah SD atau TK bahkan sudah rokok. Waduh, saya tidak bisa membayangkan Bapak dan Ibu. Nah, itu jadi suatu krisis buat saya. Jadi akhirnya saya berusaha. Nah, kebetulan pada saat itu juga saya sudah belajar tadi seperti sertifikat yang sudah saya tampilkan di profil adalah salah satunya saya didukung juga oleh terapi EFT yang untuk membantu kebiasaan saya untuk berhenti merokok. Ya, jadi saya kombinasikan yang lain, tapi saya juga sangat terbantu dengan emotional freedom technique. Ya, tetapi sekali lagi NLP, EFT, hipnoterapi dan sebagainya itu hanya tools, alat. Yang penting adalah kita punya niat dulu. Punya niat. Nah, di sini tadi yang mendorong saya adalah karena saya cinta keluarga, saya sayang kepada anak saya, walaupun pada saat itu masih di dalam
ya masih dalam kandungan ibunya, istri saya ya, tapi saya menyadari itu, waduh, saya tidak boleh merusak masa depan dia. Itu buat saya suatu krisis ya. Akhirnya saya dipaksa harus berhenti merokok. Nah, setelah ketiga ini, yang keempat, gambarkan. Ini dibayangkan oleh Bapak dan Ibu. Ya, manfaat apa yang diperoleh jika berubah? Kalau tidak berubah, apa resiko terburuknya? Yang nomor 3. Kalau yang ya berubah, manfaatnya apa? Ya, jadi ada 2 ya. Kalau berubah manfaatnya apa? Ya nomor 4 juga tulis lagi. Tapi kalau tidak berubah, resiko terburuknya apa? Nah, pada saat itu saya membayangkan kalau saya saat itu bisa berhenti merokok, Bapak dan Ibu ya. Ya tentunya saya lebih sehat. Ya, paru-paru kita sehat, tubuh kita sehat. Ya, rumah nggak bau rokok, ya, mobil nggak bau rokok, ya, kantor tempat kerja nggak bau rokok, tas, baju nggak bau rokok, gitu ya. Yang kedua, ya tentunya menghemat secara ekonomis ya. Jadi misalnya sehari 15.000 zaman itu ya, atau 10.000 ya sekarang rokok lebih mahal ya 25-30.000 ya. Sehari 2 bungkus katakan 25-30.000 ya. Sebulan udah 360.000 ya, setahun udah lebih dari 4 juta ya. Waduh ya. Itu kalau ditabung 10 tahun sudah jadi apa gitu kan ya. Ya jadi nah saya lihat manfaatnya apa. Yang lain lagi bayangkan tadi anak saya laki-laki, dia jadi seorang laki-laki yang baik, ya pria yang baik, tumbuh, ya akhirnya sehat, tidak merokok, dan sebagainya misalnya. Ini saya bayangkan itu manfaatnya. Tapi kalau tidak berubah, saya bayangkan ya pasti, ya misalnya mungkin kesehatan saya bisa lebih buruk ya, mungkin kena sakit paru-paru, mungkin kena sakit jantung, kanker, dan sebagainya. Terus bisa juga secara ekonomi saya juga, waduh, uang saya habis, nggak bisa nabung. Yang ketiga, saya bayangkan anak saya, laki-laki masih kecil, udah merokok ya, waduh, saya bayangkan, saya tidak tega, Ibu. Nah, dari memandang resiko dan manfaatnya itu, saya akan dipaksa untuk akhirnya apa? Melakukan perubahan. Nah, tools-nya tadi bisa menggunakan ABCD report. Iya, gitu ya. Oke, Min, gimana Bu Endah? Apa tanya lagi? Atau gimana? Silakan. Halo, lanjut aja ya, Pak Andi. Gimana Bu? Lanjut aja Pak Andi. Boleh ditampilkan lagi. Nah ya. Ya. Nah kalau sudah menemukan apa yang berubah, nah ini penting ditanyakan kapan mau melakukannya. Karena tadi ada tindakan kan, ya yang ABCD kan, yang ketiga choose, pilih, do, lakukan, harus ada take action gitu ya. Ya gitu ya. Nah sekali lagi, untuk mendorong kita berubah, kita harus tahu resiko terburuknya apa kalau tidak berubah, sehingga kita disadarkan Bapak Ibu ya, dan kalau kita berubah, manfaatnya apa? Ya, ini prinsipnya pain and pleasure. Ini diambil dari Neuro-Associative Conditioning ya, yang dikembangkan oleh Anthony Robbins ya, motivator dari Amerika. Itu dasarnya dari NLP juga sebenarnya ya. Jadi rasa sakit yang amat dan rasa nikmat yang amat itu kan mendorong kita untuk melakukan transformasi diri, gitu ya. Next. Iya, dan sekali lagi untuk mendorong ya jangan lupa kita harus ada reward ya, ada suatu manfaat, ada suatu kebaikan, kenikmatan yang kita akan capai kalau kita berubah, gitu ya. Ya ini dari buku The Power of Habit. Next, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita masuk Bapak Ibu sesuai dengan temanya adalah transformasi diri menjadi pribadi efektif, unggul, dan mulia. Next. Rahasianya adalah kalau kita kembalikan ke 4 ciri pribadi adalah ciri yang pertama, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya percaya yang biasanya istilahnya yang sudah pernah bekerja atau bahkan mungkin waktu mahasiswa pun sudah pernah, atau bahkan sudah pimpinan di perusahaan atau mungkin pernah ikut pelatihan karena leadership, mungkin pernah mendengar visi dan misi. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi pribadi efektif, pertama kita harus punya tujuan. Ya, itu adalah kita membuat jadi seorang pribadi yang efektif. Ya, pribadi yang efektif di mana kita tahu kemana kita akan pergi. Ya, kita akan menjadi apa, be, kita akan melakukan apa, do, dan akan memiliki apa, atau have. Ya, ini kalau kita punya tujuan, visi jangka panjang, dan kita bisa capai, itu kita menjadi pribadi yang efektif. Di mana kita fokus pada tujuan yang didukung oleh prinsip tadi dan nilai kita. Ya, tetapi kalau kita ingin menjadi pribadi yang unggul, Bapak dan Ibu, kita harus punya misi, alasan, dan cara. Ya, jadi kalau saya ingin menjadi trainer atau konsultan atau jadi coach yang bisa memuaskan pelanggan,
caranya bagaimana? Ya, cara saya untuk mencapai itu. Misalnya Pak, saya harus terus-menerus belajar, saya mungkin harus mengambil sertifikasi yang mendukung, mungkin saya juga harus menyiapkan sarana prasarana yang bisa membantu untuk memuaskan pelanggan saya, ya, dan sebagainya. Ada cara untuk mencapai visi saya. Itu membuat kita jadi unggul, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu saat ini jadi tergabung jadi komunitas ICEP, belajar EFT, jadi praktis EFT, bahkan jadi trainer EFT, sebenarnya Bapak dan Ibu sudah minimal masuk ke unggul, Bapak dan Ibu. Karena EFT itu sebagai tools, cara untuk kita menjadi pribadi yang lebih efektif. Nah, tapi ada satu hal yang ini untuk jangka panjang sangat penting, Bapak dan Ibu, adalah alasan. Alasan ini adalah tadi kalau di repo, ABCD adalah di B-nya, benefit. Ya, benefit ini akan nge-link ke kita alasannya. Alasan. Contoh misalnya, kenapa sih Andi Haidir ingin menjadi trainer atau konsultan atau coach yang misalnya bisa memuaskan pelanggan? Alasannya apa? Ya. Nah, misalnya ini sebuah contoh ya. Karena itu sesuai dengan prinsip nilai saya, yaitu apa? Misalnya kepuasan pelanggan. Ya, kalau dalam perusahaan seperti itu. Ya, atau misalnya boleh, misalnya kalau Bapak dan Ibu yang religius ya boleh, spiritual boleh, Pak, karena kalau saya bekerja itu adalah ibadah. Oh, itu sangat bagus. Itu juga alasan, misi. Ya. Mengapa Bapak dan Ibu ingin melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Nah, ketika Bapak dan Ibu punya niat yang luhur, ya, punya niat positif, punya nilai prinsip yang baik, ya, itu akan membuat Bapak dan Ibu dan saya siapapun itu akan menjadi great, tidak hanya efektif atau excellence. Jadi mulia di sini great ya. Jadi kalau pemimpin itu great leader. Nah itu kalau disebut great kalau di sini berarti punya nilai niat yang baik, nilai yang positif, punya nilai prinsip yang positif gitu. Jadi balik lagi tadi ke tujuan, visi, yang B-nya itu A-nya adalah cara mencapai, itu kita menjadi unggul. Ya, ya coba Bapak Ibu dengan terus belajar, bisa kuliah lagi, sertifikasi, menjadi mempraktikkan EFT, menggunakan hipnoterapi, NLP, dan sebagainya. Itu metode, caranya mencapai visi. Tapi yang lebih penting lagi adalah alasan. Mengapa saya harus mencapai visi tadi? Karena alasan, niat, intention, maupun nilai, maupun prinsip. Itu membuat kita menjadi great, mulia, besar. Gitu ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi kalau misalnya coba dirangkum adalah, ya, jadi bincang-bincang kita hari ini adalah transformasi diri itu adalah bagaimana kita dimulai dengan merubah paradigma, kesadaran kita, niat kita, ya akhirnya menjadi komitmen, tindakan, dan kebiasaan, ya, yang terus diperbaiki. Itu dimulai bagaimana kita, paradigma kita, sudut pandang kita, sikap kita bisa dirubah. Kalau dalam NLP itu realitas internal kita. Ya, mungkin dulu nganggap, wah, membangun hubungan ngapain sih, nggak ada untungnya. Ternyata disadarkan malam ini, atau nanti malam, atau besok, ternyata teman itu penting, tetangga itu penting, persaudaraan itu penting. Ketika itu ditransformasikan, Bapak Ibu akan berubah dari yang tidak efektif menjadi lebih efektif. Yang tidak berdaya, unresolved state menjadi resolved state. Yang mungkin tidak pede menjadi lebih pede. Yang tadinya tidak bisa mengolah diri menjadi lebih mengolah diri. Yang tadinya tidak berpikir bahwa membangun hubungan itu penting, jadi anggap penting hubungan itu. Yang tadinya tidak malas belajar, sekarang jadi lebih termotivasi. Iya. Dan itu perlu didukung dengan, ini sangat saya sarankan. Tapi Bapak Ibu ya, kalau wah Pak, saya belum bisa tertulis, nggak apa-apa. Yang penting ada niat dulu ya. Wah Pak, saya tapi kayaknya saya ingin dari malam hari ini, misalnya saya memutuskan saya ingin jadi pribadi yang lebih baik deh Pak. Nah, itu sudah bagus. Tinggal ditindaklanjuti. Ya, ditindaklanjuti dengan, nah dari 4 ciri tadi, yang nomor 1 Bapak dan Ibu, kalau 4 ciri tadi sudah bisa, nah masuk yang visi misi ini Bapak dan Ibu ya. Nah kalau Bapak dan Ibu sudah mulai ini, nanti tinggal rasakan manfaatnya Bapak dan Ibu. Secara visi kita tetap ya, saya tetap Andi Haidir, Ibu Dokter Endah, ya, Bapak dan Ibu tetap Bapak dan Ibu ya. Tetapi dari dalam kita ada yang diubahkan Bapak dan Ibu. Sehingga apa yang kita lakukan, walaupun sama nih, Ibu Dokter Endah menangani pasien yang sakit
tapi beda dari dalam. Wah, saya anggap pelayanan saya ini sebagai dokter dulu profesi, sekarang harus ibadah. Akhirnya apa? Lebih total. Akibatnya apa? Kita lebih efektif, hasilnya pun lebih bagus. Ya. Dan karena niatnya luhur, bukan hanya efektif atau unggul, Bapak Ibu. Tapi tadi mulia. Jadi mulia di sini ini adalah ketika kita dalam menjalani hidup sebagai pribadi punya niat, punya nilai prinsip yang baik, yang positif, Bapak Ibu. Bukan hanya baik buat kita tentunya, juga buat orang lain sekitar kita. Begitu ya. Jadi rangkumannya kurang lebih materi hari ini self transformasi diri untuk menjadi pribadi yang efektif, unggul, dan mulia. Ya, jadi secara fisik mungkin tetap sama, tapi dari dalam insight kita diubahkan, Bapak Ibu. Ya, jadi tapi dari dalam ini, dari pikiran, paradigma, sikap itu, Bapak Ibu, dari relatif internal, dari konsep diri kita, ini apa? Berpengaruh terhadap kata-kata kita, perilaku kita, bahkan body language kita, ya, ekspresi tubuh kita, perilaku kita, dan akhirnya akan juga berpengaruh pada hasil kerja, prestasi kita, Bapak Ibu. Jadi ke dalamnya kita lebih bahagia, keluarnya kita juga bisa lebih baik, lebih bermanfaat. Seperti itu, Bapak Ibu ya, Bu Endah ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Kita diskusi lagi ya Pak Andi ya. Saya coba baca chatnya. Ya, ini ada pertanyaan. Apakah dari Pak Dedi Teladan ya, kecanduan PMO samakah? Apa ya maksudnya PMO ya Pak? PMO sih kurang paham juga apa ya? Mungkin istilah. Kurang tahu nih PMO. Iya. Tapi kecanduan gitu ya. Hah? Kecanduan gimana Ibu? Kecanduan PMO nih saya nggak tahu nih. Hah? Samakah? Oke. Yang lain sih, apakah materi akan diberikan nanti di WA? Iya. Akan kami berikan semuanya. Iya. Baik. Ada lagi, ada Bu? yang silakan siapa? Silakan. Bu Nurita. Silakan Bu Nurita. Ya. Selamat malam Pak Andi. Mohon maaf ya, saya nggak pakai video ke handphone lowbat. Iya, Bu. Iya. Andi, makasih banyak. Materinya sangat luar biasa. Makasih Kebetulan sama-sama, Ibu. Hampir 8 tahun ini saya menjadi praktisi IEFT. Saya jalankan memang betul Pak Andi, 4 ciri itu. Iya. 4 ciri itu begitu kita lakukan itu betul-betul dalam mencapai visi misi itu sangat mudah. Iya, betul. Jadi dari awal saya sebagai seorang akuntansi, saya jurusan akuntansi, dirubah menjadi seorang praktisi itu sudah membingungkan, Pak. Bingung ya, Bu? Iya, Pak Andi, itu sudah membingungkan. Setelah saya jadi hampir 8 tahun ini menjadi praktisi, ada yang suruh bukan merubah, untuk menambah lagi saya sebagai bisnis katanya gitu kan. Iya, Bu. Bisnisnya itu memang nggak jauh dari pekerjaan praktisi, misalnya ada semacam vitamin atau apa, tapi kan bentuknya seperti MLM. Iya, Bu. Nah, itu pencapaian itu makanya tadi saya katakan 4 ciri itu bisa dilakukan berangsur-angsur dengan pekerjaan yang berbeda-beda gitu kan. Karena prosesnya sampai saat ini merubah paradigmanya ini yang kemarin akuntansi ke praktisi EFT aja udah betul-betul perlu biasa. Dan lagi dan produknya bagus. Semula pencerahan ya Pak Andi, mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan ini luar biasa. Ini saya tercerahkan. Saya Bapak katakan tadi, saya langsung tuliskan ini Pak. Iya Bu. Tidak poin pertama saya tidak akan menunda untuk mencapai pelaksanaan yang
Ya, halo Ibu, suaranya Iya, hilang halo. ya? Iya, sempat. Suaranya hilang ya Bu Nurita. Lalu Iya, di iya. sini juga ada Halo? ya, mungkin itu dulu Pak. Saya Oh iya Ibu. tolong pencerahannya Pak Andi supaya. Baik Bu Oh Nurita. gitu ya, Iya, ya, iya. ya. Ya, mungkin Agak ini sinyalnya nih. ya kalau mungkin saya itu dulu bisa Pak Andi pencerahannya, mohon. Terima kasih. Iya Ibu, ya Bu Narita ya. ya. Iya. Bu Enda Ya. mau bilang Bu pertanyaannya? Kalau saya bisa Ya. rangkum, Bu Nurita ini dari waktu ke waktu ada beberapa jenis pekerjaan yang berbeda ya. Ya. Dari akuntansi, praktisi, kemudian sekarang mulai menekuni bisnis ya Bu ya. Ya. Nah, apakah dengan perubahan ini membutuhkan suatu kiat-kiat sendiri Pak Andi untuk bisa lebih efektif, unggul, dan mulia tadi? Ya, jadi saya sangat mengapresiasi ya Bu Nurita ini berarti kalau dilihat orangnya harusnya mau belajar ya dan ingin ngembangin diri terus ya, dan sebenarnya tidak menutup diri ya. Ini tadinya dari seorang akuntan, jadi praktisi EFT, bahkan juga yang mengembangkan masuk ke dunia bisnis ya, ke network marketing ya. Itu sangat bagus Ibu, itu sangat bagus. Nah, saran saya sederhana, kalau Ibu berkenan, nanti boleh Ibu buat tadi tujuan prinsip Ibu. Nah, kalau Ibu bisa membuat suatu visi misi yang merangkul semuanya, itu sah-sah saja, itu hak Ibu, boleh. Nah, yang harus Ibu cermati adalah kira-kira yang paling pas buat Ibu, dengan hati nurani Ibu, dengan minat Ibu, ya, dan panggilan itu kemana itu? Apakah jadi seorang akuntan, jadi praktisi, EFT, healer, seorang penyembuh gitu ya, atau Ibu juga bisnis, ya. Kalau bisa dirangkul keseluruhannya, itu syukur-syukur Ibu, bagus. Tapi kalau misalnya Ibu nanti setelah coba refleksikan, menyusun visi misi, tujuan prinsipnya, ternyata ada yang satu atau dua kurang serak. Nah, Ibu lebih fokus ke yang satu atau dua aja yang memang itu sejalan seiring dengan minat, bakat, kemampuan, bahkan panggilan Ibu gitu. Ya, jadi tips saya mungkin Ibu itu ya, Ibu Nurita ya. Jadi tanpa membatasi Ibu mau bisnis, mau tetap di bidang Ibu ya, atau mau tetap jadi seorang EFT practitioner ya, yang bantu orang keluar dari masalahnya, itu semua baik Ibu. Cuma mana yang terbaik buat Ibu adalah Ibu yang tahu dengan seizin yang di atas. Itu apa? Ibu coba refleksi diri, menyusun visi misi, tujuan dan prinsipnya. Nah, nanti Ibu lihat apakah ketiga bidang itu bisa seiring sejalan gitu, saling mendukung. Ya, kalau bisa monggo, bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, nanti Ibu tinggal pilih yang paling nyaman buat Ibu, yang paling serat, paling nyaman, ya syukur itu yang terbaik ya buat Ibu, gitu ya. Ya, Ibu Nurita ya. Ya, siap Pak Andi. Saya akan usahakan. Iya, Ibu ya. Jadi pelan-pelan aja Ibu Nurita ya, pelan-pelan ya. Baik, terima kasih. Masih banyak Bu Nurita, sukses ya Bu ya. Amin. Ya, makasih Bu Nurita. Pak Andi tadi saya sendiri masih belum pas ya, maksudnya belum ini ya. Kan ada pertanyaan bagaimana menjaga konsisten untuk karakter yang efektif ini. Itu jawabannya jadinya gimana Pak? Jadi pertama tentunya harus tadi Bu sesuai dengan ABCD, kita harus punya awareness, kesadaran. Jadi contoh gini ya, tadi misalnya saya ambil contoh Bu. Menurut Bu Enda, berhenti merokok gampang atau susah sih? Sangat sulit. Sangat sulit. Saya saya sekitar tahun 2003 saya merokok. 2009 saya berhenti. Sempat kambuh, 2010 saya berhenti lagi. Sampai sekarang saya bersyukur saya tidak pernah satu isepan pun secara langsung tidak itu. Nah, itu dari kesadaran dulu. Awalnya saya disadarkan karena keluarga Bu, anak. Sadar, terus tadi ya sesuai tipsnya dari The Power of Habit, kita pikirkan resiko dan manfaatnya. Resiko terburuk kalau tidak berubah, manfaat terbaik atau yang paling enak kalau kita mau berubah. Ketika kita disadarkan dan tahu resikonya, maka kita akan secara bertahap terbangun komitmen Bapak dan Ibu untuk memilih, memutuskan dan bertindak. Yang pada saat itu saya lakukan apa? Ketika saya pada saat itu saya memutuskan memilih untuk apa? Saya harus berhenti ngerokok. Saya harus berhenti ngerokok, tapi itu tidak cukup. Setelah saya memutuskan dan melakukan tindakan berhenti ngerokok, saya harus menjaga
dengan repoh tadi, repetition, isi, ya, pleasure, often, habit. Nah, salah satunya adalah selain saya harus berkomitmen kepada diri saya, juga kita salah satunya ini tips berikutnya adalah yang tadi membangun kesadaran, ya, kita tahu komitmennya, apa risikonya dan manfaatnya sehingga terbantu komitmen sampai akhirnya kita memilih dan memutuskan, menjaga kebiasaan. Nah, salah satu tips lainnya adalah dari sisi eksternal kita komunitas kita, lingkungan kita. Kalau pada saat itu saya tetap banyak berteman dengan teman-teman, mohon maaf, yang smoker, saya mungkin akan kembali lagi, kambuh lagi, Bapak Ibu. Pada saat itu saya tetap berteman, tapi seperlunya. Jadi ketika misalnya sudah mau interaksi, oh yuk, merokok bareng, mohon maaf, saya langsung, sorry friend, sorry bos, saya sana dulu ya, nanti kita ngobrol lagi misalnya. Ya, jadi saya membatasi sampai situ. Nah, dalam arti kata di situ adalah lingkungan. Nah, di NLP adalah ada namanya neurological alignment. Orang mau berubah dimulai salah satu yang paling mudah apa? Lingkungan. Dan yang paling akhir tadi adalah salah satunya divisi misi dan tujuan prinsip adalah nilai, keyakinan. Bahkan sampai beyond belief ya di neurological alignment. Salah satunya apa? Ke spiritual, ke rohani. Itu juga bisa. Jadi membuat kita lebih diteguhkan, dikuatkan gitu. Ya, tapi secara prinsip adalah kita harus bangun kesadaran benar-benar. Nah, ini biasanya orang terbangun kesadaran ini biasanya banyak karena sesuatu yang tidak enak. Makanya tadi ketika membangun kesadaran, kita perlu membayangkan sejelas-jelasnya, memikirkan sejelas-jelasnya apa risiko terburuk kalau kita tidak berubah dan apa manfaat terbaik, rasa nikmat yang terbaik yang kita bisa dapatkan kalau kita mau berubah. Itu akan mendorong kita untuk terbangun komitmen, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, tapi setelah nanti bertindak, kita harus jaga tetap dengan repoh tadi, diulang-ulang terus. Nah, pengulangan ini orang supaya berulang apa? Harus ada tadi insentif. Manfaatnya apa? Balik lagi ke ini, benefit, ke manfaatnya, Bapak dan Ibu. Ya kayak saya tadi berhenti merokok, saya apa? Saya lebih sehat, lebih hemat. Ya, anak saya juga nanti nggak merokok kan, saya jadi yang saya takutkan tidak akan terjadi, semoga demikian kan gitu, harapannya saya itu kan demikian. Yang lain sih banyak, rumah jadi tidak bau rokok, ya mobil tidak bau rokok, kantor nggak bau kan, kalau yang ini kan kadang di mana aja kita kalau pengen ya langsung ya Bu ya, Pak ya. Tapi setelah ini ternyata, nah ketika kita tahu manfaatnya, lingkungan kita juga dipilih, ya kesadaran komitmen terbentuk, akhirnya apa? Ya kita bisa tetap konsisten. Nah balik lagi, ini bentuk benar-benar transformasi diri, kuncinya pertama adalah dalam diri kita. Nah, ada satu hal yang secara prinsip kita harus bangun dalam komitmen, tanggung jawab, Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu hari ini hadir, saya yakin secara sadar tidak sadar, kalau ini dari diri sendiri, Bapak Ibu ada suatu dari dalam itu tanggung jawab, ada suatu panggilan bahwa saya harus membangun diri gitu. Ada suatu kebutuhan intrinsik dalam diri. Nah, itu sebenarnya kalau itu kuat, itu jadi suatu komitmen, sehingga Bapak Ibu akan konsisten. Ya, jadi mau yang hadir di sini cuma ada 10 orang, ikut 100 orang, apalagi 2 orang pun tetap hadir. Karena Bapak Ibu di dalam dirinya sudah terbangun komitmen, karena ada merasa satu kebutuhan. Bapak Ibu tahu kalau nggak belajar ruginya apa, kalau belajar manfaatnya apa buat saya. Jadi hal-hal yang intrinsik dari dalam itu, yang saya bilang itu manfaat, insentif, ya, itu akan mendorong kita untuk tetap konsisten, Bapak Ibu. Nah, tetapi tadi saya juga menyampaikan bahwa seperti dalam ranah NLP disampaikan ada salah satu kita untuk merubah kebiasaan itu adalah lingkungan yang paling mudah. Nah, contoh, Bapak Ibu mungkin kalau tidak gabung ICEP mungkin tidak bisa jadi malam ini tidak akan gabung ya, tidak akan hadir di sini. Termasuk saya juga gitu. Ya. Jadi justru lingkungan ini berarti positif. Kenapa? Mendorong orang untuk belajar dan berbagi. Nah, ini salah satu juga untuk mendorong kita konsisten, komit dalam konteks untuk grup di Ikatan Praktisi EFT ini gitu ya. Di mana Bapak Ibu sini bergabung gitu. Itu untuk membangun lingkungan. Tapi ada yang lebih penting dalam diri kita. Tapi lingkungan juga penting, ya. Itu dua hal mungkin yang membantu ya Bu Endah ya, bisa untuk disinergikan gitu ya. Gitu ya Bu. Baik. Baik. Ini ada komen ya dari Bu Yatvi. Mohon izin. Jadi kalau boleh saya simpulkan, dalam supaya kita komitmen terhadap tujuan kita, kita harus bisa memilih lingkungan yang mempunyai visi yang sama
sehingga tujuan kita bisa konsisten. Atau ada semangat atau imbus dari lingkungan yang mempunyai visi yang sama. Mohon maaf apabila kurang tepat. Iya. Nah, bagus tadi Ibu ya. Jadi yang ini adalah yang tadi sampaikan, mencari lingkungan yang mendukung. Itu betul. Itu secara eksternal, tapi secara internal tadi kita harus mencari hal-hal yang menjadi tadi sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan prinsip kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tahu manfaatnya apa kalau kita berperilaku efektif, apa risiko terburuknya kalau kita tidak melakukan hal itu. Itu kan dari dalam, ya Ibu ya. Tapi yang tadi Ibu sampaikan itu betul. Kita memilih lingkungan yang kita mungkin satu visi, yang mungkin satu pandangan, satu prinsip, ada satu kebutuhan misalnya ya, seperti di komunitas ini itu bisa, sangat bisa Ibu ya, gitu ya. Jadi digabungkan Ibu ya, disinergikan. Ya, baik Pak Andi. Ya. Sudah nggak ada yang chatting, tapi mungkin saya boleh nanya ya Pak. Silakan. Tadi Pak Andi menyebutkan beberapa kali tentang komitmen. Jadi setelah kita dari old habit, kemudian transformasi diri, lalu ditambah menjadi new habit, itu dibutuhkan juga komitmen. Nah, bagaimana Pak itu membangun komitmen? Karena misalnya ya, kita dalam proses coaching, itu di akhir-akhir kan kita sudah tahu nih, apa tujuan kita, kemudian apa alasan kita, meaning ya, value apa semua udah tahu, kemudian apa yang akan dilakukan. Di tahap akhir kan pasti bagaimana Anda membangun komitmen. Nah, itu Pak, jadi setelah kita tahu tujuan kita atau apa yang kita lakukan, di akhirnya itu kan selalu ada seberapa besar komitmen kita dan bagaimana kita membangun komitmen. Bisa dijelaskan Pak Andi? Iya, baik Bu. Nah, saya akan coba jawab Ibu ya. Tapi ini kalau berbeda pendapat, mohon maaf ya. Ini pendapat saya ya Bu Endah ya. Jadi prinsipnya adalah membangun komitmen atau hal apapun perubahan, transformasi diri, mau organisasi sebenarnya ada dua faktor yang berpengaruh kuat. Pertama adalah internal kita dan eksternal. Prinsipnya sederhana. Untuk berubah kita ada dua faktor utama, internal, eksternal. Internal adalah menyangkut diri kita, eksternal adalah di luar diri kita. Jadi ketika kita mau berubah, kita harus bisa menempatkan kita dalam dua konteks tadi. Ya, jadi kalau yang ABCD tadi Ibu, ya, dan Repo itu bisa jadi khususnya ABCD itu pertama dari diri kita Ibu. Oke. Ya, kita membuat visi misi itu diri kita, punya tujuan prinsip itu diri kita. Kita memikirkan sadar dari resikonya dan manfaatnya itu diri kita, Bu Ibu. Ya, itu kalau dalam bahasa SDM itu ada yang namanya, kalau paling sederhana namanya ada motivasi intrinsik. Oke. Dorongan dari dalam. Untuk berubah. Kita harus punya dorongan dari dalam, rasa tanggung jawab, ya responsibility, ya, yang itu akan mendorong kita untuk terus gitu. Jadi kalau kata almarhum Steve Jobs itu kayak seperti hunger, lapar terus. Ada dorongan dari dalam. Yang itu memang merepresentasikan diri kita. Bisa kebutuhan untuk berkembang, kebutuhan untuk berafiliasi, bisa kebutuhan untuk berprestasi dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Tapi intinya dari dalam diri kita. Nah, itu Bapak Ibu itu tidak bisa dari orang lain. Perlu kita untuk merefleksikan diri, kita merenungkan, kita coba mengenali diri lebih lanjut. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kita, apa sih yang menjadi prinsip kita, apa sih yang menjadi minat kita, Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan kita nih. Ya tadi misalnya untuk bersosialisasi, untuk mengembangkan diri, untuk berprestasi, beraktualisasi, itu yang kenal kan hanya kita ya, betul nggak Bu Endah? Iya, betul. Nah, betul. Gimana kalau ternyata kita belum mengenal, itu saatnya. Kalau Bu Ibu bisa berpikir, saya belum tahu, ini saatnya hari ini mulai berpikir. Sebenarnya kita lebih mengenal diri kita sendiri gitu. Nah dari sana nanti kita tahu sebenarnya arah kita mau kemana, kebutuhan kita mau mana, panggilan kita kemana. Kita tertarik ke arah mana, Bapak dan Ibu. Kayak tadi contoh, saya sederhana, saya seorang apoteker. Ya, anak istri saya kalau nanya obat mungkin nggak, kalau yang obat-obat umum mungkin ya, Bu Endah ya, mungkin nggak harus ke dokter, kecuali kalau dokter spesialis mungkin. Mungkin harus tetap ke dokter. Tapi kalau
obat diare, obat demam, ya itu seperti itu mungkin saya masih bisa. Iya, masih ingat lah sisa-sisa dulu itu Bu Enda ya. Tapi mungkin panggilan saya, minat saya nggak jadi apoteker Bapak dan Ibu. Walaupun ilmunya karena sudah disumpah, udah dijanji apoteker sampai sekarang nggak hilang Bu Enda. Ya. Jadi tapi panggilan saya, minat saya ternyata ke arah misalnya pengembangan sumber daya manusia yang dikaitkan dengan aktivitas organisasi misalnya gitu Ibu. Akhirnya ketika saya mengenali itu, saya akan tertarik ke arah sana Bu dan Ibu. Tanpa sadar, komitmen itu terbangun sendiri. Ketika kita menyadari sebenarnya apa risiko manfaatnya, tujuan kita mau kemana, prinsip kita apa, kebutuhan kita nih ke arah mana, Bapak Ibu, minat kita, panggilan kita ke arah mana, secara bertahap, ketika kita jalani jalan itu, otomatis sebenarnya komitmen itu akan secara bertahap akan terbangun sendiri. Itu secara internal, Bapak Ibu. Tapi secara eksternal, Bapak dan Ibu, ya, nah secara eksternal ini paling banyak itu dilakukan di sekolah, di organisasi, di perusahaan, Bapak dan Ibu. Pertama, biasanya harus ada reward and punishment, Bapak dan Ibu. Ya, contoh karyawan telat, nanti mungkin ada perhitungan ini, gaji, ini dipotong. Akhirnya kan dipaksa, Bapak dan Ibu ya, untuk tidak datang terlambat ya, on time ya. Siswa kalau nggak belajar, nilai jelek, ya nggak naik kelas ya. Harus ngulang. Ya, itu kan suatu punishment ya. Tapi kalau misalnya disiplin, kerjanya bagus, maka bisa dapat prestasi terbaik, bisa dapat hadiah, bisa promosi, itu kan insentif reward, Bapak Ibu. Ya. Iya. Siswa kalau misalnya berprestasi, ya dia nanti bisa dapat piala, dapat piagam penghargaan, diberikan selamat dari kepala sekolah, guru dan sebagainya, gitu ya. Itu eksternal. Nah, di tengah-tengahnya biasanya karena tadi Bu Enda menyampaikan coaching, nah biasanya mungkin ini tips ya. Jadi kalau untuk sesi coaching yang formal, nanti minimal mungkin coach menyiapkan seperti kalau dokter itu Ibu kan ada catatan rekam medis Ibu ya? Iya. Iya. Diagnosanya apa? Betul ya, pasti ya Bu Enda udah paling kepala ya. Dan bahkan resep yang diberikannya apa biasanya dokter ada Ibu ya. Nah kalau dalam coaching biasanya ada mungkin rekaman coaching. Jadi minggu pertama adalah lembaran itu harus membuat komitmen bahwa coachingnya atau misalnya kalau psikolog mungkin atau ini ada apa dokter ada pasiennya atau kliennya itu ada tertulis yang membangun komitmen yang bersangkutan. Nah kalau di perusahaan biasanya ada semacam KPI tadi ada target Ibu. Ya kalau di sekolah kan nanti kan ada rapot ya, ada nilai gitu ya. Ada jadwal, ada nilai, ada tes, ada nilainya nanti ada rapot, baru nanti naik kelas gitu ya. Nah, ya kalau di perusahaan biasanya nanti ada rencana kerja, ada target, ya ada objektif yang mau dicapai, ada key performance indicator, ya ada tertulisnya, Bapak Ibu. Nah, dalam coaching juga boleh menggunakan itu. Ya seperti seorang dokter juga atau seorang terapis atau psikolog, ada catatan tertulis, orang coach juga boleh. Malah dianjurkan, ada tertulis. Misalnya targetnya adalah, targetnya ingin apa, kalau karir coaching misalnya kan ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai, ya, dengan income yang sesuai, dengan jabatan yang sesuai, dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Berarti ada targetnya. Berapa bulan mau dicapai, misalnya 3-6 bulan, berarti ada targetnya sekian. Apa aja yang mau dilakukan, to-do list-nya dituliskan yang mau dilakukan. Tolok ukur, tadi seperti kata siapa, Bapak Dokter siapa, Agus atau siapa, ya, Bu. Tolok ukur indikatornya apa, nanti dituliskan. Nah itu nanti dievaluasi secara bertahap, secara kontinu, ya, secara berkesinambungan, gitu Ibu Enda ya. Ya, baik. Ya, baik Pak Andi. Ini waktunya sudah jauh sekali, kita ke pertanyaan. Karena asik sekali, saya sendiri sampai cukup ini, materinya cukup dalam sekali. Kita di pertanyaan terakhir ya Pak Andi. Ini dari Bu Dami. Bagaimana caranya bila kita sudah pada posisi efektif, namun lingkungan tidak mendukung, tapi posisi kita tidak bisa menghindar? Bagaimana caranya untuk mengubah lingkungan kita jadi efektif pula, agar suasana jadi kondusif dan efektif? Dari Bu Dami, Pak. Iya, bagus sekali pertanyaan Ibu. Tapi Ibu Dani, Bu Dami. Bu Dami ya. Pertanyaan Bu Dami sangat baik. Kalau sebenarnya kalau dalam soft skill itu, ranah soft skill, pertanyaan Ibu Dani mengarah ke leadership, sebenarnya kepemimpinan. Jadi kalau Ibu Dami berpikir untuk mempengaruhi lingkungan, Ibu sebenarnya
sudah berpikir sebagai sudut pandang paradigma seorang pemimpin yang ingin mempengaruhi lingkungan secara positif. Ya, jadi tentunya kalau Ibu mau seperti itu, dari belajar pribadi efektif ini, Ibu harus belajar juga tentang kepemimpinan. Bagaimana untuk memotivasi mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Bisa tujuan bersama atau tujuan yang bersangkutan yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya kita sebagai orang tua, guru, atau atasan di kantor, atau di perusahaan, ke lingkungan kita berada, itu sebenarnya kita dipaksa mau nggak mau harus mempengaruhi lingkungan kita, ya betul nggak Bu Endah ya? Ya. Nah, itu sebenarnya kita sedang di-challenge, ditantang untuk mengaktualisasikan potensi kepemimpinan kita. Ya, jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana? Ya, Bu Dami menyampaikan saya sudah efektif tapi lingkungan saya tidak mendukung. Nah, bagaimana saya untuk merubah? Nah, jadi nanti Bu Dami setelah bisa menjadi pribadi efektif, bahkan unggul dan mulia karena niatnya sangat baik, Bu Dami ya, silakan nanti Ibu dari tujuan visi misi yang Ibu kembangkan itu akan mendorong Ibu menjadi seorang pemimpin. Ya. Karena salah satu ciri seorang pemimpin yang efektif, dia juga harus punya visi. Tapi visinya visi bersama. Iya, visinya visi bersama. Visi yang nanti bisa ditularkan, ya, ditularkan atau ditarik garis lurus bersama irisan dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi misalnya tadi Ibu Dami menyebutkan lingkungan saya negatif. Nah, Ibu nanti suatu saat sharing tentang pandangan-pandangan Ibu yang positif. Nah, untuk itu Ibu tentunya silakan terus belajar ya di komunitas ini yang sangat positif. Baik, bagaimana Ibu nanti bisa jadi seorang pemimpin yang efektif berikutnya. Kalau hari ini kan jadi pribadi yang efektif, unggul, dan mulia. Nanti menjadi pemimpin yang efektif, unggul, dan mulia juga. Gitu ya Bu Endah ya? Ya, mungkin di sesi berikutnya ya Pak Andi. Oh iya. Ya, tapi jangan minggu depan Ibu ya. Oh iya. Bisa diatur Pak Andi nanti kalau kalau Pak Andi sudah punya waktu mungkin di topik berikutnya bagaimana caranya menjadi pemimpin ya. Iya, gitu Ibu ya. Unggul dan senang sekali ya hari ini banyak yang bertanya Ibu Endah ya. Iya. Banyak Endah ya. Iya. Saya kira ini komunitas yang baik Ibu. ICF ini bisa terus dikembangkan Ibu ya. Amin Pak. Ya, amin Ibu ya. Mungkin komentar terakhir ini cuma komen aja dari Bu Nurita. Betul sekali Pak Andi, merubah diri tergantung pada orang lain akan lebih sulit dibandingkan kita bergantung pada diri sendiri. Ya ini komen ya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang mau tidak mau kita harus mengakhiri acara ini. Jadi Pak Andi, cukup materinya sangat padat. Jadi saya juga sangat mendengar. Untuk menjawab bagaimana caranya menjadi pribadi yang efektif, unggul, dan mulia. Pak Andi mungkin bisa disimpulkan dari semua ini dengan 1-2 kalimat kunci. Baik, Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah simpulkan, jadi saya sekarang mengajak Bapak Ibu ya. Yuk, kita belajar mentransformasi diri kita. Jangan pandang kita hari kemarin yang mungkin, ya Pak, saya banyak kekurangan sama Bapak Ibu. Manusia tidak sempurna, yang sempurna cuma yang di atas ya. Nah, kita tinggalkan yang lama, yuk kita maju ke depan, yuk Bapak dan Ibu, kita bangun visi, misi, prinsip yang baik, bukan hanya untuk diri kita, untuk orang lain, sehingga kita setiap hari menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang efektif, yang unggul, yang mulia, yang berguna bukan hanya untuk diri kita, tapi juga buat orang lain. Ya, bukan hanya hari ini, juga untuk besok, bahkan kita berharap nanti sampai nanti ya kita dipanggil oleh Sang Pencipta ya gitu ya, baru kita berhenti gitu ya. Jadi terima kasih untuk panitia, untuk Ibu Dokter Indah ya, dan juga Bapak dan Ibu semuanya. Ini banyak yang tanya ibu-ibu ya Bu Endah ya. Kebetulan malam ini ibu-ibu lebih biasanya juga seimbang. Iya, nggak apa-apa Ibu ya. Ya, mungkin berikutnya kita tahu Bapak-Bapak ya Ibu ya. Itu aja mungkin Bu Endah dari saya. Terima kasih untuk semuanya Bu Endah ya. Iya. Salam juga untuk Bapak Dr. Edi Iskandar Ibu ya. Iya. Baik Pak salam Andi. Buat beliau. Iya. Insya Allah nanti saya sampaikan. Terima kasih Pak Andi atas materi yang sharingnya pada malam ini yang luar biasa, mengajak kita untuk transformasi diri.
ada COVID, nggak ada COVID, sebenarnya kita harus bertransformasi ya Pak ya, Betul, untuk Ibu, menjadi ya. lebih Betul, baik. betul. Dan mudah-mudahan yang disampaikan Pak Andi tadi bisa menjadi bekal kami untuk bisa memperbaiki diri. Bapak Ibu sekalian, dan Pak Andi, terima kasih atas kehadirannya. Pak Andi, terima kasih atas sharingnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari Sama-sama saya. Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan Ibu ya. Ya, di awal tadi juga ada kekurangan sedikit untuk. Oh, nggak apa-apa Bu, itu teknis biasa. Baik Pak Andi, terima kasih atas sharingnya. Selamat malam. Selamat malam. Ya.